Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 244 sesuai keinginannya. Zhao Yue sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini setelah dia kembali ke Evil Sky Pavilion. Ekspresi baja dapat terlihat di wajahnya saat dia berjalan ke aula besarnya. Ketika dia hendak memasuki aula besar, Ming Shihin tiba-tiba muncul dan berkata, "Kakak junior kelima, ada apa?" "4 kakak senior, lihat ini." Zhao Yue melambaikan tangannya. Energi lembut membawa surat itu ke Ming Shihin. Ming Shihin menangkap surat itu dan membacanya. Berbagai emosi melintas di wajahnya saat dia membaca surat itu. Begitu dia selesai membacanya, dia mengutuk, "Kakek tua itu, Luo Xingkong. Beraninya dia menyebut kita menjijikkan. Beraninya dia menantang Evil Sky Pavilion sampai mati di Lotus Dice." Petik 2. Apa ini? Saat ini, Ming Shihin melihat pola oval di bagian bawah surat itu. Bagian dalam oval itu dipenuhi banyak garis tidak beraturan. Dia merasa aneh. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa mengeluarkan kepala atau ekor darinya. Zhao Yue berbicara pada saat ini, "Kakak senior, kita harus melaporkan ini kepada Tuan." Petik 2. Baik. Petik 2. Mereka berdua berjalan menuju aula besar. Secara kebetulan, Yuaner kecil juga ada di aula besar. Dia berlatih dengan Nirvana Sas untuk meningkatkan afinitas dan kendali atasnya. "Kakak senior, kakak perempuan. Lihat ini, Nirvana Sasku jauh lebih kuat dari sebelumnya." Little Yuaner membual dengan penuh semangat. Ya, Ming Shihin tidak punya waktu untuk berbicara dengan adik perempuan kecilnya saat ini. Ming Shihin dan Zhao Yue melihat Lu Zhou memegang kuas. Sepertinya dia sedang menggambar. "Salam, Tuan. Salam, Tuan." Keduanya berlutut dan menyapa Lu Zhou secara serempak. Ming Shihin melirik secarik kertas di atas meja. Dia melihat gambar kotak yang ditemukan di ruang tersembunyi. Bahkan polanya berhasil diciptakan kembali. Itu adalah gambar kotak yang sempurna. "Guru, Anda adalah seniman yang luar biasa. Cakrawala saya benar-benar telah diperluas." Terlepas dari kata-katanya, dia menganggap ini aneh. Tulisan gurunya dulunya tidak dapat dipahami, kapan dia belajar menggambar dengan baik. Menulis dan menggambar bukanlah keterampilan yang bisa dikuasai dalam semalam. Tanpa latihan khusus dan tingkat bakat tertentu, tidak mungkin menggambar dengan baik, terlepas dari basis kultivasi seseorang. Lu Zhou meletakkan kuas di atas meja. Dia memandang Ming Shihin dan Zhao Yue sebelum dia bertanya, "Ada apa?" "Silakan lihat ini, Tuan." Ming Shihin mempersembahkan surat tantangan ke-13 dari Sekte Pedang Surgawi. Lu Zhou mengambilnya dan memindainya. Dia tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresinya meskipun isi surat itu tidak menyenangkan. Ming Shihin berkata, "Guru, Sekte Pedang Surgawi menyebarkan kebohongan di mana-mana, mereka bahkan berani secara terbuka menghina Paviliun Langit Jahat. Sudah cukup. Saya dengan rendah hati meminta izin untuk turun gunung dan membunuh setiap anggota sekte mereka." Zhao Yue menimpali, "Saya setuju. Untungnya, Duan Museng tidak ada di sini. Jika dia telah melihat surat tantangan, dia akan turun gunung tanpa memberitahu siapapun. Aku membunuh Luo Changfeng, Master Sekte Pedang Surgawi. Namun, Luo Xingkong masih berani bertindak begitu berani. Saya yakin mereka pasti memiliki 1 atau 2 trik di lengan mereka. Mereka pasti sudah siap," kata Lu Zhou dengan tenang. "Guru, tidak masalah jika mereka datang dengan persiapan, kami tidak bisa memaafkan mereka atas provokasi terang-terangan mereka," kata Ming Shihin dengan marah. Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Kirim pesan ke Jiang Aijian. Katakan padanya untuk menyelidiki Luo Xingkong. Juga, kirimkan dia gambar ini dan minta dia menyelidikinya juga." Dia menunjuk ke gambar kotak yang sudah selesai. "Aku akan segera pergi." Zhao Yue mengambil gambar itu, berbalik, dan pergi. Ming Shihin melihat pola berbentuk oval di bagian bawah surat dan bertanya, "Guru, Anda sangat berpengetahuan, tahukah Anda apa ini?" Dia cukup penasaran. Lu Zhou membalik surat itu untuk melihat lebih baik pada pola oval. Setelah melihatnya lagi, mata Ming Shihin membelalak kaget. Kura-kura dengan kepala di cangkangnya. Ming Shihin benar, itu adalah kura-kura dengan kepala di dalam cangkangnya. Bagaimana Paviliun Langit Jahat mengabaikan penghinaan ini? "Guru, ini, bagaimana kamu bisa membiarkan ini pergi?" Ming Shihin sangat marah sehingga dia tersandung kata-katanya. Berdasarkan temperamen tuannya di masa lalu, tuannya akan memimpin mereka semua dan membunuh orang-orang itu tanpa berpikir 2 kali. "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Lu Zhou bertanya. Ming Shihin terkejut dengan pertanyaan ini. Apa yang Master mainkan? Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia akhirnya menjawab, "Karena dia menghina kita, Lu Xingkong pantas mati." "Jadilah itu," kata Lu Zhou dengan tenang. Ming Shihin tercengang. Gelombang kegembiraan memenuhi hatinya. Darahnya mulai mendidih, dan dia dipenuhi dengan antusiasme.
Dia tidak sabar untuk turun gunung untuk menghapus penghinaan ini. Apalagi, dia merasa baru-baru ini malas. Dia bukan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Zhao Yue kembali. Dia memegang sepucuk surat di tangannya dan berkata, aku sudah mengirim kabar ke Jiang Eijian, tapi, adik ketujuh juga mengirim surat, dia berbicara dengan ragu-ragu. Bagaimanapun, si Wuya telah membuat marah tuan mereka baru-baru ini. Siapa yang tahu jika tuan mereka tidak senang? Bacalah, kata Lu Zhou. Zhao Yue membuka surat si Wuya dan membaca, Tuan yang terhormat, saya punya permintaan. Zhao Yue baru saja mulai membaca ketika Ming Shiyin mengutuk dengan panas, itu. Beraninya dia meminta sesuatu dari Tuan. Aku menyesal tidak mengakhirinya saat itu. Petik 2. Zhao Yue melirik Ming Shiyin sebelum dia melanjutkan membaca, tolong jangan memperbaiki bulu merak, ketertarikan dan ikatan saya dengannya telah mencapai puncaknya. Ketika Anda memberikannya kepada saya bertahun-tahun yang lalu, saya memperlakukannya, dan masih memperlakukannya, sebagai harta yang berharga. Tidak mungkin menemukan pemilik kedua yang lebih cocok dengannya. Saya percaya bahwa Anda tidak ingin melihat orang lain mencemari prestise Peacock Plume juga. Petik 2. Ming Shiyin mengutuk lagi, orang narsisis yang putus asa itu. Aku mendengar Sekte Pedang Surgawi mengirimkan panggilan dan mengejek Paviliun Langit Jahat. Saya telah menyelidiki masalah ini. Luo Xingkong sedang berduka atas kehilangan putranya jadi dia ingin berjuang dengan hidupnya. Yang lainnya di Jalan Mulia berencana untuk menunggu ini dan menuai manfaat setelahnya. Beri aku 1 bulan, dan aku pasti akan memusnahkan Sekte Pedang Surgawi sehingga aku bisa menghilangkan duri dalam dagingmu ini. Setelah Zhao Yue selesai membaca surat itu, dia menyerahkannya kepada Ming Shiyin. Ming Shiyin membacanya dan mengangguk sebelum dia berkata, itu lebih seperti itu, Old Seven benar-benar bersedia bekerja keras untuk Peacock Plume. Petik 2. Lu Zhou bertanya-tanya dalam hati, bagaimana si Wuya tahu bahwa aku akan memperbaiki bulu merak? Mungkin, ikatan antara si Wuya dan Peacock Plume benar-benar mencapai puncaknya. Mungkin itulah cara si Wuya merasakan ancaman senjatanya disempurnakan. Guru, saya punya pertanyaan. Darknet si Wuya memiliki mata di mana-mana. Namun, banyak dari mereka adalah manusia biasa yang hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Bagaimana dia berencana untuk berurusan dengan Sekte Pedang Surgawi? Zhao Yue bertanya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Neter. Ketika dia merapalkan mantra pengikat, meskipun Qin Yu telah muncul, itu malah mengenai si Wuya. Ini berarti si Wuya dan Yu Zhenghai sudah dekat. Hancurnya sekte kejelasan pasti ada hubungannya dengan si Wuya juga. Ming Shiyin menggaruk kepalanya. Meskipun dia enggan menerimanya, dia berkata, dengan Sekte Neter yang melakukan pekerjaan, kita bisa duduk dan bersantai. Petik 2. Tidak, Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, sebulan terlalu lama, karena Luo Xingkong meminta pertempuran, kami akan memenuhi keinginannya. Petik 2. Misi baru muncul di daftar misi. Hapus nama Evil Sky Pavilion. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Ya Tuan, ya Tuan. Ming Shiyin dan Zhao Yue berbarengan. Mereka merasa senang ketika mendengar kata-kata Tuan mereka. Paviliun Langit Jahat tidak mungkin berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat Luo Xingkong bertindak begitu arogan. Bab 245 Pertarungan Sampai Mati. Keesokan paginya di aula besar. Lu Zhou melihat semua orang yang berkumpul di sini. Pan Zong tidak hadir karena luka-lukanya. Pan Litian telah pulih setelah mengkonsumsi Magnolia Musang beberapa hari yang lalu. Meskipun Leng Luo kuat, kekuatannya hampir tidak ada setelah perjalanan ke Slender West Lake. Lu Zhou tidak mengharapkan apapun dari mereka bertiga. Guru, surat Jiang Eijian tiba pagi ini. Kata-katanya pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan oleh saudara junior ketujuh tetapi dengan beberapa pengecualian, Zhao Yue memberikan surat yang dia pegang dan berkata, Sekte Pedang Surgawi bukannya tanpa bantuan, namun, penolong ini tidak termasuk di antara 10 besar sekte. Pergerakannya misterius dan hampir mustahil untuk diselidiki. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa informasi Jiang Eijian lebih tepat daripada informasi si Wuya. Dia tetap diam saat dia berjalan keluar dari aula besar dengan tangan di punggungnya. Hua Wudao, Duan Museng, Ming Shiyin, Zhao Yue, Little Yuaner, Zhou Jifeng, Hua Yuexing, dan 10 kultivator wanita mengikuti dia. Beberapa saat kemudian, mereka berdiri di depan kereta yang membelah awan. Kakak senior, saya mendengar dari adik perempuan junior bahwa kemudi Anda telah meningkat pesat, kata Ming Shiyin. Itu terlalu tidak penting untuk disebutkan dibandingkan dengan kemampuanmu. Itu terlalu tidak penting untuk disebutkan, Duan Museng buru-buru melambaikan tangannya. Sudah kubilang aku tidak berbohong. Menjaga kemudi melakukan keajaiban untuk kultivasi Anda, kakak senior, ada manfaat lain untuk menjaga kemudi. Ming Shiyin menunjukkan pertunjukan membisikkan sesuatu yang penting.
Duan Museng beringsut mendekat. Ming Shihin berkata dengan lembut, itu dapat menenangkan hati dan meredam karakter seseorang, ini adalah metode yang bagus untuk menumbuhkan sikap yang baik. Petik 2. Apa maksudmu aku pemarah? Tidak, tidak sama sekali. Ming Shihin melambaikan tangannya dengan panik. Ketika Duan Museng mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, kakak keempat, apa pendapatmu tentang tombak tuanku? Ini megah, dan salah satu dari jenisnya. Itu adalah harta karun terbesar yang pernah Anda temukan. Ming Shihin memuji. Duan Museng menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu tidak puas karena diberi beberapa sampah sebagai senjata. Anda harus memimpin dengan baik dan menenangkan hati Anda. Senjata tingkat surga tetap merupakan senjata tingkat surga tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak perlu terlalu memikirkan betapa megahnya tampilannya. Pergilah kalau begitu. Duan Museng menepuk pundak Ming Shihin dengan sungguh-sungguh. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku suka senjata agung. Ming Shihin melompat ke kemudi tanpa daya. Duan Museng menoleh untuk melihat adik perempuan kecilnya. Dia pikir adik perempuan juniornya perlu meredam karakternya juga. Dia tidak suka dia melemparkan kain merahnya kemanapun dia pergi. Yang lainnya naik kereta terbang. Duan Museng melompat ke sisi Lu Zhou. Dia mengangkat salah satu sisi pakaiannya, meniup ornamen naga Overlord Spear, dan menggosoknya sampai bersinar dengan ekspresi senang di wajahnya. Dengan Ming Shihin yang memegang kemudi, orang-orang yang berada di dalam kereta terbang itu menjalani perjalanan yang sangat mulus. Hua Wudao berdiri di sisi Lu Zhou. Dia melihat ke arah sekitar Evil Sky Pavilion dengan tangan di punggungnya. Dengan sudut pandang ini, dia bisa melihat penghalang gunung pengadilan emas secara keseluruhan. Dia berkata, saya punya pertanyaan, Master Pavilion. Ketika Anda menyerap kekuatan penghalang saat Anda berkultivasi di ruang tersembunyi, apakah Anda melakukannya untuk mempertahankan kondisi puncak Anda? Petik 2. Lu Zhou meliriknya dan berkata, menurutmu itu juga masalahnya. Saya tidak berani. Petik 2. Aku akan memperbaiki penghalang itu, kata Lu Zhou. Melemahnya penghalang adalah topik diskusi hangat di dunia luar. Ini setara dengan mengatakan bahwa dia juga semakin lemah. Sayangnya, dia belum menemukan cara yang baik untuk memperbaiki penghalang saat ini. Jika dia mempercayakan tugas itu kepada murid-muridnya, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk memperbaikinya. Leng Luo dan Pan Litian 8 daun saat ini sudah tua sehingga dia tidak bisa menaruh harapan pada mereka. Cara tercepat adalah menggunakan kartu uji coba puncak, tetapi dia tidak akan begitu saja menggunakan kartu itu. Hua Wudao berkata, Lotus Dice adalah tempat sekte-sekte di Jalan Mulia berdebat, saya hanya khawatir Luo Singkong dengan sengaja memprovokasi kita sehingga dia bisa memikat kita ke sana setelah dia memasang jebakan. Petik 2. Kekhawatiranmu tidak berdasar, kata Lu Zhou dengan anggukan. Tidak perlu khawatir, Tetua Hua, semua trik dan skema tidak ada artinya di hadapan Tuan. Petik 2. Secara alami, saya percaya pada kekuatan Pavilion Master. Petik 2. Pada saat ini, Hua Yuexing berjalan. Mungkin, dia baru di Evil Sky Pavilion, dia tampak pendiam. Dia membungkuk dan berkata, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Petik 2. Apa itu? Hua Yuexing terdengar tidak yakin pada dirinya sendiri saat dia berkata, ketika saya menunggu elder dari Sekte Pedang Surgawi Zhang Zicheng di menara dekat Sekte, saya pikir saya melihat seseorang yang akrab. Siapa itu? Pangeran keempat, Liu Bing, kata Hua Yuexing sambil berlutut. Dia menangkupkan tinjunya dan terus berkata, ketika saya bersama Lady Jade, saya secara tidak sengaja melihat potret pangeran keempat. Namun, saya tidak yakin itu dia yang saya lihat jadi saya tidak melaporkan ini sebelumnya. Mohon maafkan saya, Master Pavilion. Petik 2. Pangeran keempat, Liu Bing, biasanya menjaga perbatasan. Dia memiliki beberapa prestasi militer di bawah ikat pinggangnya, oleh karena itu, faksi di istana tidak akan dengan mudah bergerak melawannya. Jika dia ingin kembali, dia harus melepaskan komando ketentaraannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Liu Bing memilih untuk kembali pada saat ini? Tatapan Lu Zhou tertuju pada Hua Yuexing. Dia ingat status Jiang Aijian dan berkata, apakah kamu pernah bertemu Jiang Aijian sebelumnya? Pertemuan pertama kami adalah di Skylark Pagoda, kata Hua Yuexing, sedikit gugup. Berdiri dan berbicara. Petik 2. Terima kasih, Master Pavilion. Hua Yuexing berdiri dengan hormat. Pernahkah Anda menghubungi Jiang Aijian sebelumnya? Lu Zhou bertanya kapan Hua Yuexing menurunkan kewaspadaannya. Gedebuk. Hua Yuexing berlutut lagi sebelum dia mulai bersujud. Aku tidak berani. Hua Wudao buru-buru menangkupkan tinjunya. Hua Yuexing berasal dari Luo Sekte di mana asuhannya sangat ketat. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Petik 2. Ming Shihin menoleh dan berkata, pendidikan yang ketat. Lalu mengapa dia meninggalkan Luo Sekte? Petik 2. Petik 2. Tidak bisa menjawabnya,
Kan? Saya bertanya-tanya mengapa Jiang Eijian sepertinya tahu segalanya. Sepertinya dia dan Old Seven terbuat dari kain yang sama, kata Ming Xiyin. Lu Zhou memandang Hua Yuexing. Bahkan setelah diinterogasi, kesetiaannya tidak menurun. Jelas dia tidak berbohong. Dia berkata, berdiri dan berbicara. Dimengerti. Petik 2. Kamu berbakat. Apakah Anda pernah ke Paviliun Barat? Petik 2. Hua Yuexing menjawab, aku belum punya waktu. Petik 2. Ada metode budidaya yang disebut kondensasi cepat di Paviliun Barat. Saya pikir itu cocok untuk Anda, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Hua Wudao buru-buru melambaikan tangannya. Untuk apa kau berdiri di sana? Terima kasih Paviliun Master. Terima kasih, Master Paviliun. Hua Yuexing berlutut lagi. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata saat melihat ini. Sepertinya Hua Yuexing sudah terbiasa dengan kehidupan di istana. Berlutut tampak seperti kebiasaan baginya. Istana dan aturan busuknya. Hua Wudao berkata, Sekte Luo tidak memiliki metode kultivasi seperti ini untukmu. Seorang pemanah akan menjadi kuat ketika ada jarak antara dia dan target, tetapi kelemahannya juga jelas. Begitu pembudidaya lain cukup dekat, pemanah jarang memiliki cukup waktu untuk memadatkan energi dan menembakkan tembakan. Kondensasi cepat adalah obat yang sempurna untuk kekurangan ini. Hua Yuexing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas instruksimu, Tetua Hua. Aku akan bekerja keras. Petik 2. Loyalitas plus 10%. Kadang-kadang, Lu Zhou merasa bahwa meskipun Hua Yuexing terikat oleh banyak peraturan, dia adalah orang yang murni. Dia tampaknya memiliki pengalaman di dunia luar, namun, dia tampaknya tidak sepenuhnya tercemar olehnya. Bukan masalah besar untuk memberinya metode kultivasi, jadi dia terkejut melihat kesetiaannya meningkat begitu banyak. Sedangkan di dalam gubuk terpencil, Si Wuya membuka matanya. Dia menebak waktu dengan melihat sinar matahari di pintu masuk pondok. Seperti yang diharapkan, seorang kultivator berjubah abu-abu terbang ke arahnya dan berlutut sebelum dia berkata, Master Sekte, seperti yang Anda katakan. Seseorang telah menyampaikan informasi ke Evil Sky Pavilion. Petik 2. Tahukah Anda dari mana informasi itu berasal? Istana. Petik 2. Si Wuya mengerutkan kening saat mendengar ini. Aneh sekali. Tuannya tidak pernah peduli dengan orang-orang di istana terlepas dari faksi mana mereka berasal. Bagaimana ini mungkin? Minta sumber kami di istana menyelidiki ini. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Kerutan Si Wuya mereda. Dia tersenyum percaya diri saat berkata, itu normal bagi Tuan untuk mempercayai orang ini. Kalau begitu, kami akan bermain bersamanya. Petik 2. Aku akan segera mencari iblis pedang senior. Petik 2. Tidak, Si Wuya menggelengkan kepalanya. Pergi ke Gunung Pingdu. Ya, Master Sekte. Petik 2. Bab 246 Perdebatan tentang Lotus Dice. Kultivator berjubah abu-abu berbalik dan meninggalkan gubuk terpencil. Si Wuya melepas pakaian dari bagian atas tubuhnya. Naskah merah di dadanya masih ada. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memudar sama sekali. Dia mendesah pelan. Sejak mantra itu mendarat padanya, dia telah mencoba beberapa metode untuk memecahkannya. Sayangnya, mantra itu tidak terpengaruh sedikit pun. Si Wuya melihat buku-buku tentang mantra sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saya seharusnya tidak percaya semua yang tertulis di buku. Metode pemecahan mantra yang disebutkan di buku tidak berguna. Dia mengganti satu set jubah lain dan melihat ke langit. Kemudian, dia berkata, pria. Petik 2. Swoosh. Beberapa pembudidaya berjubah abu-abu segera muncul. Master Sekte, aku akan pergi ke Lotus Dice. Ketika pembudidaya berjubah abu-abu mendengar ini, salah satu dari mereka mendongak, menangkupkan tinjunya, dan berkata, Master Sekte, basis kultivasi Anda masih disegel. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Saya menyarankan. Si Wuya merapikan pakaiannya dan menyela, aku tahu, namun, ada beberapa hal yang harus aku tangani secara pribadi. Kalau tidak, saya akan merasa tidak nyaman. Petik 2. Tapi, tidak ada tapian. Apakah Anda mengatakan bahwa kata-kata saya tidak berarti apa-apa? Si Wuya menoleh untuk melihat mereka. Kami tidak berani. Kami bersumpah untuk melindungi Anda dengan nyawa kami, Master Sekte. Petik 2. Si Wuya mengangguk. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun dan bersedia membuang hidup Anda hanya untuk memastikan keselamatan saya. Saya bukan seseorang yang akan meremehkan nyawa seorang saudara. Setelah bertahun-tahun, Anda setidaknya harus tahu sebanyak ini tentang saya. Petik 2. Para pembudidaya berjubah abu-abu menundukkan kepala mereka dan tidak lagi mengatakan apapun. Si Wuya berkata, beritahu Wushu bahwa kami siap bergerak. Ayo pergi. Ya, Master Sekte. Lotus Dice adalah tempat suci di mana sekte utama akan berdebat dan berdebat. Itu terletak di sebelah utara Provinsi Yang, 10 mil melewati Huaisui. Itu dibagi menjadi 2 tingkat.
Tingkat atas adalah mimbar sedangkan tingkat bawah adalah kelopak bunga teratai. Itu adalah area yang luas dan luas yang membentang beberapa mil. Ada pilar yang menjulang tinggi di setiap kelopak bunga teratai. Tak kurang dari 5 bak api digantung di pilar-pilar yang berfungsi sebagai sumber penerangan di malam hari. Kelopak bunga teratai ditutup dengan batu kapur, dan panggungnya terbuat dari marmer. Lingkungan Lotus Dice dibumbui dengan banyak penginapan dan tempat berkumpul. Ada juga istana giok berhiaskan berlian di sekitar mimbar yang membuat pemandangan indah. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di Lotus Dice. Hari dan tahun telah berlalu. Hari ini adalah hari ke-14. Jadi, apakah Sekte Pedang Surgawi telah mengirimkan surat tantangan ke Paviliun Langit Jahat hari ini? Petik 2. Mereka telah mengirim 13 surat sejauh ini. Saya yakin mereka akan mengirim satu sama lain nanti. Kudengar surat yang mereka kirim kemarin berisi hinaan. Mengetahui penjahat tua itu, dia pasti sangat marah. Sangat mungkin kita akan melihatnya hari ini. Aku ingin tahu siapa orang yang tidak tahu malu yang datang dengan ide seperti itu. Petik 2. Orang-orang yang berkumpul di sini membentuk kelompok-kelompok kecil saat mereka berdiri, menunggu pertunjukan dimulai. Paviliun Langit Jahat tidak muncul bahkan setelah 13 surat dikirim. Beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa Evil Sky Pavilion tidak akan datang sama sekali. Oleh karena itu, banyak dari mereka menjadi berani dan bahkan dipindahkan lebih dekat ke panggung. Di Lotus Dice, Luo Xingkong sedang mengistirahatkan semangatnya dengan mata tertutup. Dia berkata dengan cara yang bermartabat, menutup telinganya untuk diskusi di bawah Lotus Dice. Ada 10 kursi di belakangnya. Para pembudidaya yang menempati kursi semuanya mengenakan jubah putih dengan pedang di tangan mereka. Luo Xingkong juga mengenakan jubah putih. Garis putih di dahinya ternoda darah. Di belakang barisan itu ada spanduk yang bertuliskan, pembunuhan anak saya adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Petik 1. Master Sekte, apakah penjahat Evil Sky Pavilion tidak akan datang lagi? Beberapa sesepuh tampak marah. Tidak perlu cemas. Luo Xingkong membuka matanya. Dia mengarahkan pandangannya yang dalam ke langit saat dia berkata, dia pasti akan datang setelah aku menghina Evil Sky Pavilion dengan cara itu. Penjahat tua memiliki sumbu pendek. Dia tidak akan bisa membiarkannya meluncur. Master Sekte, sejak penjahat tua itu melakukannya. Dengan kekuatan penghalang, dia mungkin sangat kuat. Petik 2. Kamu bisa menghemat nafas. Anak panah tidak terpasang dan harus ditembakkan. Secara alami, saya memiliki 1 atau 2 trik setelah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Chang Feng sudah mati, dan aku tidak punya alasan untuk terus hidup. Jika penjahat tua itu muncul, lakukan saja rencanaku. Luo Xingkong memproyeksikan suaranya kepada para tetua. Ya, Master Sekte. 10 pembudidaya di belakang Luo Xingkong menjawab serempak. Mereka menunggu dalam keheningan untuk waktu yang lama, tetapi masih belum ada tanda-tanda Paviliun Langit Jahat. Penonton membuat keributan lagi. Master Sekte Luo, kirimkan surat tantangan ke-14, saya sarankan Anda menghina orang tua mereka juga. Luo Xingkong menyapu pandangannya ke arah mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Nama Sekte Pedang Surgawi akan bergema dengan keras di dunia kultivasi. Petik 2. Lupakan saja, ayo kembali, kupikir aku akan bisa menonton acara yang menarik hari ini. Sepertinya rumor itu benar, Paviliun Langit Jahat tidak seperti dulu lagi. Saya ingat betapa megahnya mereka di masa lalu. Siapa yang berani meremehkan Paviliun Langit Jahat saat itu? Seseorang berkata sambil mendesah. Desahan itu menimbulkan lebih banyak desahan. Ada juga beberapa orang yang memproklamirkan diri benar yang menyuarakan dukungan mereka untuk Sekte Pedang Surgawi. Penjahat itu mendatangkan malapetaka dan melakukan kejahatan kemanapun dia pergi. Dia juga membunuh banyak orang. Setiap orang harus menganiaya mereka. Petik 2. Namun, sangat sedikit yang berbagi pandangan ini. Setidaknya, tidak secara terbuka. Ada juga orang yang tidak memperjelas pendiriannya. Mereka bersembunyi di istana giok berhiaskan berlian di dekatnya sambil mengawasi perkembangan Lotus Dice. Akhirnya, Luo Xingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, dengarkan pesanan saya. Kirim surat tantangan ke-14 ke Evil Sky Pavilion. Pada saat ini, seorang murid Sekte Pedang Surgawi mendatangi Luo Xingkong dan dengan lembut berkata, Guru Sekte, murid yang mengirim surat ke-13 belum kembali dari perjalanannya. Aku takut, sesuatu yang buruk telah menimpanya. Petik 2. Ekspresi Luo Xingkong menjadi gelap saat dia berkata, lanjutkan mengirim surat. Biarkan kreativitas Anda menjadi liar dengan isinya selama Anda bisa membuat Evil Sky Pavilion meninggalkan gunung mereka. Mereka yang takut mati, akan dibuang dari Sekte Pedang Surgawi. Mereka yang bersedia mengirim surat akan diberi hadiah 1000 kati emas dan teknik pedang satu kuno. Petik 2. Seperti kata pepatah, seseorang bisa dibeli asalkan harganya pas. Orang kaya membeli nyawa dengan uang sementara yang miskin menukarkan hidup mereka dengan uang. Ini selalu cara dunia bekerja. Ketika Luo Xingkong membuat tawaran itu,
ada murid luar yang segera mengajukan diri untuk tugas itu. Penatua Luo Zeng berkata dengan nada meremehkan, biarkan hadirin yang menulis surat. Dimengerti. Petik 2. Sekte Pedang Surgawi menyiapkan selembar kertas sepanjang 1 kaki dan meletakkannya di tempat terbuka. Kuas dan tinta juga disiapkan. Pada saat ini, seseorang berteriak, apa itu? Itu adalah meteor. Itu tidak benar. Sejak kapan meteor terlihat seperti itu? Petik 2. Swoosh. Di langit yang jauh, sesuatu dengan ekor panjang di belakangnya muncul di hadapan semua orang, membelah awan di jalannya. Itu sangat menarik. Para pembudidaya yang berpengetahuan luas itu langsung mengenalinya. Itu adalah kereta yang membelah awan. Ini adalah kereta pemecah awan Evil Sky Pavilion. Lari. Para penonton yang berdiri di atas Lotus Dice segera berpencar menuju kelopak teratai. Ada orang yang baru saja belajar melayang di antara para pembudidaya. Karena tergesa-gesa, mereka kehilangan kendali atas primalki mereka dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan, menyebabkan mereka melihat bintang. Itu adalah kekacauan ketika kerumunan mendorong dan mendorong satu sama lain dengan panik dalam upaya untuk melarikan diri. Meskipun Evil Sky Pavilion tidak seperti dulu, itu bukanlah kekuatan yang bisa disinggung oleh kentang goreng kecil ini. Mereka menempatkan jarak yang sangat jauh antara mereka dan mimbar, memilih untuk menonton dari bawah. Mereka tidak berpikir pavilion langit jahat akan mengganti targetnya, menyerah pada Sekte Pedang Surgawi, dan berurusan dengan karakter kelas 3 seperti mereka sendiri. Luo Xingkong dan yang lainnya bangkit. Mata Luo Xingkong menyemburkan api amarah saat dia melihat kereta yang membelah awan yang mendekat. Sedikit antisipasi dan untuk berperang bisa dilihat di matanya saat dia berkata tanpa rasa takut, kamu akhirnya di sini. Orang mati tidak perlu takut sama sekali. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk 10 orang yang berdiri di belakang Luo Xingkong. Mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada, jelas tidak bersenang-senang. Luo Xingkong melihat sekeliling dirinya sendiri. Para penonton berkumpul dengan erat di atas kelopak bunga teratai. Hanya ada beberapa pembudidaya Laut Brahman yang melayang di atas yang lain dan melihat dari atas. Kereta yang membelah awan itu melambat dan berhenti beberapa puluh meter di atas Lotus Dice. Semua orang menatap kereta yang membelah awan. Lu Zhou dan Hua Wudao muncul di hadapan semua orang. Beberapa penonton yang belum pernah melihat Lu Zhou berseru kaget, jadi, itu adalah Master Evil Sky Pavilion, Master dari 9 penjahat. Gadis itu pasti murid perempuan termuda, Qi Yuaner. Dia terlihat tidak berpengalaman, tapi dia tidak mengedipkan kelopak mata saat dia membunuh. Petik 2. Yang lainnya tidak begitu dikenali sehingga penonton hanya bisa menebak-nebak. Sementara itu, Lu Zhou melihat murid-murid Sekte Pedang Surgawi di Lotus Dice. Luo Xingkong memandang Lu Zhou dan berkata dengan suara percaya diri dan nyaring, kamu akhirnya di sini. Suaranya bergema di seluruh tempat. Kerumunan itu segera terdiam. Yuaner kecil berlari ke kabin dan mengambil kursi. Dia terkikik dan meletakkannya di belakang Lu Zhou. Tuan, silakan duduk. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan perlahan duduk. Dia senang di dalam hati. Gadis kecil itu tumbuh dewasa. Dia akhirnya tumbuh menjadi wanita muda yang penuh perhatian. Petik 1. Elder Hua memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Seperti kata pepatah, hormati yang tua dan hargai yang muda. Apakah dia tidak pantas mendapatkan kursi juga? Salah satu pembudidaya wanita melihat ini dan buru-buru membawa kursi. Tetua, silakan duduk. Petik 2. Terima kasih. Elder Hua sedikit menangkupkan tinjunya dan duduk. Lu Zhou memandang Luo Xingkong, yang tertua di antara yang lain, yang berdiri di depan. Suaranya menggelegar saat dia berkata, apakah kamu Luo Xingkong? Para penonton mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Seperti yang diharapkan dari Patriark Evil Sky Pavilion. Petik 1. Dia sehat dan sehat meski sudah bertahun-tahun. Dia tidak tampak seperti sisa-sisa masa lalunya yang pucat. Petik 1. Suaranya jernih dan percaya diri seperti biasa. Petik 1. Luo Xingkong berkata dengan suara yang dalam, kupikir kamu terlalu takut untuk muncul karena kamu tidak muncul bahkan setelah aku mengirim 13 surat tantangan. Kapan Evil Sky Pavilion menjadi pengecut ini? Petik 2. Lu Zhou tidak mengambil umpan, mengabaikan Luo Xingkong. Dia berbalik ke samping dan berkata, karena itu hanya Sekte Pedang Surgawi. Aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Iya Tuan. Petik 2. Iya Tuan. Ming Xiyin memanggil Zhao Yue. Kakak junior kelima, kau yang mengambil alih kemudi. Petik 2. Ming Xiyin terlalu bersemangat untuk berganti posisi. Mempertahankan ketinggian kereta tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan, Zhao Yue saja sudah cukup. Ming Xiyin melompat sebelum dia melihat ke bawah. Kamu patua, kamu tidak cocok untuk melawan tuanku. Petik 2. Itu bukan untuk Anda katakan, kata Luo Xingkong. Ming Xiyin berkata sambil mencibir, hei, Luo Changfeng adalah anakmu, kan? Dia pantas mati. Beraninya kamu menantang Evil Sky Pavilion untuk alasan seperti itu.
Petik 2. Luo Xingkong sepertinya tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia mendongak dan berkata, mulutmu jelek. Apakah Anda salah satu dari 9 ternak hebat di Evil Sky Pavilion? Petik 2. Para penonton merasakan tubuh mereka memanas. Mereka tidak berharap Sekte Pedang Surgawi begitu berani untuk menghina pavilion langit jahat di depannya. Sementara itu, niat pertempuran yang kuat dibakar di Lotus Dice. Luo Xingkong berkata, orang sepertimu tidak cocok untuk melawanku. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Zhou sebelum dia melanjutkan berkata, satu-satunya yang layak bagiku untuk bergerak adalah kamu sendiri. Petik 2. Lu Zhou tidak berkenan membalas Luo Xingkong. Dia menutup matanya dan mengistirahatkan semangatnya. Ming Xiyin berkata, jika kamu ingin melawan tuanku, kamu harus mengalahkanku. Petik 2. Luo Xingkong melambaikan tangannya. 5 dari 10 pria di belakangnya melangkah maju. Kami adalah 5 murid agung dari Sekte Pedang Surgawi. Siapa yang berani menantang AS? Petik 2. Niat pertempuran yang kuat dari Sekte Pedang Surgawi melebihi harapan penonton. Apakah Sekte Pedang Surgawi tidak takut mati? Aku akan pergi. Duan Mu Seng berteriak. Tepat ketika dia akan melompat, Elder dari Sekte Pedang Surgawi Luo Zeng berkata, saya akan menangani yang ini. Petik 2. Hua Wudao berdiri perlahan. Dengan tangan di punggung, dia berkata, izinkan saya. Petik 2. Saat semua orang melihat saat Hua Wudao berjalan di udara dan perlahan turun. Hua Wudao memandang Luo Zeng. Namun, Luo Zeng mundur dan 5 murid hebat mengepung Hua Wudao. Ming Xiyin segera mengetahui taktik mereka. Dia menoleh ke Lu Zhou dan berkata, Tuan, rubah tua itu sedang bermain-main. Petik 2. Lu Zhou tidak membuka matanya. Dia hanya mengangguk. Tidak ada artinya menyaksikan Tian Ji membalap kudanya. Selain itu, Hua Wudao adalah elit 7 daun. 6 segel yang kompatibelnya tidak ada bandingannya. Kelima kultivator hanya berada di alam pengadilan surgawi. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Hua Wudao? 5 murid mulai mengorbit Hua Wudao. Pedang mereka bergetar dengan energi. Luo Xingkong berkata dengan mengejek. Saya ingin tahu siapa yang akan Anda kirim. Pada akhirnya, itu adalah tetua dari Yun Sekte Hua, aku merasa malu untukmu. Petik 2. Hua Wudao berdiri dengan tangan di punggung. Tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya. Dia sudah memikirkan semuanya dan berdamai saat dia berada di Evil Sky Pavilion. Dia tahu dia harus menghadapi situasi seperti ini sejak dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Lakukan keburukanmu. Petik 2. 5 murid mengacungkan pedang mereka dan menebas Hua Wudao. Hua Wudao memperlebar jarak di antara kedua kakinya saat 6 skrip mengelilingi tubuhnya. Dia maju selangkah. 6 segel yang kompatibel. Petik 2. Sinar matahari tidak mengurangi pancaran dari 6 naskah. Bam, bam, bam. Energi pedang itu mendarat di 6 segel yang kompatibel. Hua Wudao sepertinya sama sekali tidak terpengaruh. Dia maju selangkah lagi. Setelah melihat ini, Luo Xingkong tercengang. Dia telah mendengar tentang 6 segel yang kompatibel dengan Hua Wudao sebelumnya. Ada banyak yang mencemoohnya dan menyebutnya sebagai teknik kulit penyu. Dia terkejut dengan penerapannya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Bam, bam, bam. 5 murid tidak menahan saat mereka menyerang. Sayangnya, 6 segel yang kompatibel tidak mendekati apa yang mereka bayangkan. Mereka seperti semut yang mencoba mencabut pohon. Serangan mereka tidak melakukan apapun pada 6 segel yang kompatibel. Hua Wudao maju selangkah lagi. Luo Zeng berteriak, apa yang kamu tunggu? Gabungkan pedang Anda. Petik 2. Dimengerti. 5 murid bangkit pada saat yang sama dan bergabung menjadi satu. Pada saat ini, lingkaran hijau besar muncul di tempat Hua Wudao berdiri. Lingkaran itu berdiameter sekitar 5 meter. Ini adalah segel energi 8 trigram Hua Wudao. Metode kultivasi Buddha, cermin cerah. Dengan hati yang secerah cermin, pahami semua makhluk untuk memahami setiap gerakan lawan. Mereka yang diberkati akan memiliki basis kultivasi mereka yang sangat ditingkatkan. Mereka yang dikutuk akan memiliki basis kultivasi mereka yang sangat berkurang. Ini adalah keterampilan area pamungkas yang meningkatkan kastor dan melukai lawan. Keterampilan ini membutuhkan seseorang untuk setidaknya berada di ranah kesengsaraan divinity baru lahir. Semakin dalam basis kultivasi seseorang, semakin menakutkan efeknya. Sekte Pedang Surgawi adalah sekte Daois, mengapa anggotanya mengembangkan metode ini? Di sisi lain, Hua Wudao sama sekali tidak takut. Ekspresinya acuh tak acuh saat terus berjalan ke depan. 8 trigram berada di bawah kakinya, dan hanya 3 skrip yang tersisa di 6 segel yang kompatibel. Yang lainnya menembak. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, perhatikan perintah saya. Yang harus Anda lakukan hari ini adalah membunuh siapapun dari Evil Sky Pavilion. Petik 2. Hua Wudao berkata, saya khawatir Anda tidak akan membunuh siapapun hari ini.
6 segel yang kompatibel tiba-tiba membesar dan menyebar. 9 naskah emas bersinar ditembak ke segala arah. Kelima murid baru saja melepaskan teknik pedang mereka ketika mereka dikirim terbang kembali oleh skrip. Bab 247 membersihkan nama Paviliun Langit Jahat. 5 murid memuntahkan seteguk darah, dan mereka menjatuhkan pedang mereka. Energi mereka mudah hancur seolah-olah terbuat dari kaca. Bahkan dengan teknik penyempurnaan yang kuat seperti Bright Mirror, itu tidak dapat menutup celah di antara perbedaan kekuatannya. Hua Wudao telah membuat tampilan sempurna untuk menghancurkan lawan-lawannya menggunakan perbedaan dalam basis kultivasi mereka. Dia tidak menyisakan ruang bagi lawannya untuk bertindak. Luar biasa. Adegan itu mirip dengan bagaimana seorang kakek akan mendisiplinkan cucunya. Kedua belah pihak berada pada level yang sangat berbeda. Siapa bilang teknik kulit penyu tidak bisa digunakan secara ofensif? Siapa bilang teknik kulit penyu hanya ditakdirkan untuk menjadi samsak tinju? Para penonton merasakan darah mereka mendidih karena menonton ini. Kebanyakan dari mereka berseru kaget. Tetua Sekte Yun benar-benar telah bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Paviliun Langit Jahat memiliki penolong yang kuat, bukankah ini berarti Sekte Pedang Surgawi dalam masalah? 6 segel yang kompatibel dari Hua Wudao sangat menarik dan mempesona. Meskipun itu adalah teknik kulit penyu, tampilan visualnya cukup mengesankan. Ini terutama benar ketika 9 skrip ditembakkan. Kombinasi pancaran keemasan dan mudra Taois membuatnya tampak seperti sekuntum bunga emas yang muncul sebentar. Luo Xingkong mengerutkan kening saat dia melihat segel cermin cerah di tanah. Hua Wudao terus bergerak maju. 6 segel yang kompatibel muncul lagi. Kelima murid itu jatuh ke tanah. 4 dari mereka pingsan sementara salah satu dari mereka meludah seteguk darah lagi dan mati. Ming Xiyin menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia sudah bersama Sekte Yun terlalu lama. Dia masih belum cukup kejam. Nah, itu dikatakan, dia telah menunjukkan beberapa peningkatan. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali bergabung dengan Evil Sky Pavilion, saya tidak berpikir dia akan membunuh orang lain. Sementara itu, Lu Zhou masih mengistirahatkan semangatnya dengan mata tertutup. Dia merenungkan kotak dan kuncinya dan juga bagaimana dia harus menangkap yang tersisa. Dia tidak mempedulikan perkembangan Lotus Dice. Hua Wudao masih bergerak maju. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tulisan lain muncul di tubuhnya, bersinar dengan sinar kemasan. Luo Xingkong menatap Hua Wudao dan berkata, Hua Wudao, aku benar-benar tidak berharap seorang sesepuh Yun Sekte besar berpihak pada para penjahat. Saya harus menuntut penjelasan dari Sekte Yun setelah ini selesai. Petik 2. Hua Wudao tiba-tiba melesat ke depan. Bis, avatar 7 daun Hua Wudao setinggi 80 kaki menjulang di atas semua orang. Orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi jatuh lemas ke tanah ketika mereka melihat avatar itu. Mereka berdiri terlalu dekat dengan itu dan ditekan. 5 tetua dan Luo Xingkong melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Para penonton menatap dengan mulut ternganga. 7 daun. Itu avatar 7 daun. Banyak yang mencoba seumur hidup mereka tetapi tidak dapat mencapainya. Petik 1. Dengan hanya Hua Wudao saja, sepertinya jurang yang tidak bisa dilintasi telah terbuka antara Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Jahat. Para penonton menjadi gempar. Bagaimana mereka akan melawan ini? Pertarungan. Lupakan pertarungan. Petik 1. Sekte Pedang Surgawi meminta untuk dipermalukan. Petik 1. Pada saat ini, di dalam kereta terbang, Ming Xiyin berkata, Elder Hua, jangan mengganggu juniornya. Petik 2. Hua Wudao mengangguk. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya. Avatarnya lenyap, dan dia kembali ke kereta terbang dengan gerakan seringan burung layang-layang. Perbedaannya terlalu besar. Tidak ada artinya bertarung. Aku datang. Yuaner kecil melompat turun dari kereta terbang. Para penonton bingung. Apa yang mereka mainkan? Bukankah Hua Wudao cukup? Mengapa mereka mengganti orang? Petik 1. Meskipun demikian, para penonton sangat menantikan pertunjukan tersebut. Lagi pula, akan terlalu membosankan jika pertarungan itu sepihak. Ini adalah murid ke-9 Evil Sky Pavilion, Qi Yuaner. Petik 2. Kenapa dia membawa strip kain merah kemana-mana? Apakah dia berencana untuk menikah? Petik 2. Begitu orang yang membuat pernyataan itu selesai berbicara, Nirvana Sas terbang menjauh dari Yuaner kecil seperti naga ke arahnya. Para penonton ketakutan keluar dari akal mereka dan bergegas mundur. Orang itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dia diangkat tinggi ke langit oleh Nirvana Sas. Kemudian, selempang itu melonggarkan pegangannya. Kultivator yang baru saja memasuki alam Mystic Enlightening mulai terjun bebas di udara. Sebuah ratapan sengsara terdengar di udara sebelum dia jatuh ke tanah, berdarah di wajahnya. Potongan kain itu, ini akan mengajarimu untuk tutup mulut, kata Yuaner kecil dengan marah. Betapa gadis kecil yang galak. Seseorang dengan mata tajam tiba-tiba berseru kagum, senjata kelas surga.
Itu senjata tingkat surga. Dikatakan bahwa paviliun langit jahat dipenuhi dengan harta karun, sepertinya itu benar. Yang terbaik adalah tutup mulut. Kakak itu buruk. Petik 2. Yuaner kecil bahkan tidak melihat orang-orang di luar panggung. Nirvana Sas kembali padanya seperti naga terbang sebelum melingkar di sekelilingnya. Dia memandang orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dengan senyum di wajahnya. Dia menggerakkan jarinya ke arah Luo Xingkong, mengisyaratkan dia untuk datang. Orang tua, aku akan menjadi lawanmu. Petik 2. Murid Sekte Pedang Surgawi mundur selangkah. Banyak dari mereka yang menyesal berada di sini. Mengapa mereka harus melawan Evil Sky Pavilion secara langsung? Bahkan penjahat terlemah pun sangat menakutkan. Bagaimana kita bisa bertarung? Aku akan menjadi lawanmu, gadis kecil. Luo Zeng, salah satu dari 5 tetua di belakang Luo Xingkong, tidak tahan lagi. Pedangnya melayang di udara saat kata-katanya keluar dari mulutnya. Energi pedang melonjak. Di atas Lotus Dice, seberkas energi pedang bulan sabit menari-nari di udara. Yuaner kecil tidak lengah. Dia mengambil 2 langkah mundur dan menangkis pukulan dengan Nirvana Sasnya. Seseorang berkata, Luo Zeng berada di alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Dia tidak memiliki daun. Dia salah satu elit Sekte Pedang Surgawi. Petik 2. Saya mendengar basis kultivasi murid ke-9 Paviliun Langit Jahat hanya di alam pengadilan surgawi. Sekte Pedang Surgawi seharusnya bisa menyelamatkan martabat mereka sekarang. Para penonton baru saja menyelesaikan diskusi mereka ketika Nirvana Sas Yuaner menyerang dengan keras ke segala arah. Yuaner kecil naik ke udara dan bergerak cepat menggunakan Nirvana Sas sebagai pijakannya. Ini adalah langkah menginjak awan 7 bintang. Bam, bam, bam. Dia mendorong Luo Zeng kembali dengan Nirvana Sas dan momentum yang menghancurkan. Luo Zeng tidak menyangka lawannya begitu kuat. Ekspresinya masam saat dia mundur. Cermin cerah. Saat Luo Zeng memasuki jangkauan Bright Mirror, avatarnya muncul. Di bawah peningkatan Bright Mirror, avatarnya bertunas. Tiba-tiba ada gelombang kekuatan, dan kekuatan energi pedangnya meningkat. Hati-hati, adik kecil, Ming Shiyin mengingatkan Yuaner kecil dari atas. Ambil ini. Luo Zeng menginjak kedua kakinya di tanah dan langsung menuju Little Yuaner. Dengan pedang di tangannya, dia menebasnya ke Yuaner kecil. Ujung pedangnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia juga tampak berubah menjadi seberkas cahaya. Ming Shiyin mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah dia harus membantu Yuaner kecil. Jagoan, avatar Little Yuaner muncul di belakangnya. Penampilan avatarnya unik. Itu tampak seperti anak kecil yang sedang dalam proses tumbuh. Itu telah tumbuh 10 kaki lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang terpenting, avatarnya menumbuhkan daun pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Dia menumbuhkan daun. Dia menumbuhkan daun di tengah pertempuran. Dia berada di ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir dengan avatar 1 daun. Dia tidak berada di alam pengadilan surgawi. Petik 2. Penampilan Little Yuaner mengubah pandangan orang-orang tentang Evil Sky Pavilion. Ada banyak orang dengan bakat yang menakutkan. Namun, Little Yuaner adalah satu-satunya yang berhasil mencapai avatar 1 daun dan memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir dalam waktu 6 tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Little Yuaner menyaksikan Luo Zeng menuduhnya. Bukannya mundur, dia maju. Dia terbang ke udara, bertemu langsung dengannya. Sangat terlambat. Luo Zeng mengejek. Pedang di tangannya tiba-tiba menjadi 8. 8 energi pedang ditembakkan ke arah Little Yuaner. Di bawah pengaruh cermin cerah, itu tampak lebih kuat. Jagoan, apa itu? Tidak mungkin. Pakaian bulu awan. Petik 2. Tunggu, dia tidak hanya memiliki Cloud Feather Raimen, tapi dia juga memiliki Cloud Trading Boots. Petik 2. Sepatu menapaki awan yang digabungkan dengan 7 langkah menginjak awan sangatlah kuat. Yuaner kecil membawa Nirvana Sas dan melayang di atas Luo Zeng meskipun energi pedangnya masuk. Energi pedang ditiadakan, dan dia menerkam Luo Zeng. Senyuman yang diwarnai dengan ejekan muncul di wajahnya sebelum dia berkata, kamu terlalu lemah. Setelah itu, dia menendangnya dengan keras. Bam, ding, membunuh target ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Hadiah, 1000 poin prestasi. Pada saat ini, sangat sunyi di Lotus Dice. Para penonton menelan ludah saat mereka menatap Luo Zeng yang jatuh. Tetua Agung Pedang Surgawi terbunuh dengan 1 tendangan. Elder Luo, 2 murid bergegas untuk memeriksa Luo Zeng. Elder Luo sudah mati. Little Yuaner tidak memedulikan mereka. Dia melayang di udara dan menunjuk pada Luo Xingkong. Itu tidak cukup. Anda harus menjadi lawan saya. Petik 2. 4 tetua yang tersisa tidak tahan lagi. Luo Yong, bunuh gadis kecil ini. Balas dendam Luo Zeng. Petik 2. Luo Yong adalah salah satu dari 5 tetua agung. Adik perempuan muda, kamu terlalu lambat. Izinkan saya, Ming Shiyin berkata sambil perlahan turun. Para penonton mengalihkan pandangan mereka ke Ming Shiyin.
Dia pasti murid keempat Evil Sky Pavilion. Petik 2. Little Yuaner cemberut dan berkata, kakak senior, aku belum merasa cukup. Jadilah gadis yang baik. Anda memiliki momen Anda. Petik 2. Yuaner kecil kembali ke kereta terbang. Ming Xiyin berdiri di atas Lotus Dice dengan tangan di punggungnya. Dia memandang orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan berkata, saya bukan adik perempuan junior saya. Saya tidak akan menahan. Ayo. Petik 2. Realisasi tampaknya mulai terlihat pada para penonton saat ini. Paviliun Langit Jahat tidak hanya datang untuk memusnahkan Sekte Pedang Surgawi, tetapi mereka juga ada di sini untuk membuktikan bahwa Paviliun Langit Jahat masih kuat. Sepertinya mereka mencoba untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Mereka hanya ingat murid pertama, kedua, dan ketujuh Evil Sky Pavilion telah meninggalkan Evil Sky Pavilion. Mereka sepertinya telah melupakan Evil Sky Pavilion yang masih memiliki murid lain. Selain itu, murid yang tersisa tampak sekuat Yu Zhenghai dan Yu Sangrong yang menjelajahi negeri dan menantang semua jenis elit. Tidak masuk akal, Luo Yong mengangkat pedangnya ke suatu sudut. Matanya dingin. Dia tampak seolah-olah tidak lagi peduli tentang hidup dan mati saat dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia perlahan membuka matanya. Para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Itu Luo Yong, salah satu dari 5 tetua yang hebat. Dia terampil dan dikenal karena melakukan pukulan terakhir. Dikabarkan bahwa para pembudidaya yang dia hadapi bahkan tidak bisa mengambil lebih dari 3 pukulan darinya. Petik 2. Dia sekuat itu. Bagaimanapun juga, dia adalah penatua dari Sekte Pedang Surgawi. Apalagi dia cukup berani untuk mengabaikan hidupnya. Paviliun Langit Jahat seharusnya membiarkan Hua Wudao bertarung. Petik 2. Wajah Luo Yong tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah Ming Xiyin. Pedangnya bergerak dan Primal Qi melonjak keluar dari tubuhnya. Ketika dia pindah, dia meninggalkan bayangan di belakangnya. Setelah melihat ini, para penonton tersentak karena mereka menyaksikan dengan penuh perhatian. Dia terlalu cepat. Adegan itu mirip dengan puluhan sosok yang menyerang Ming Xiyin pada saat yang bersamaan. Ming Xiyin tersenyum dan maju ke depan. Meninggal dunia. Suara robekan yang jelas bergema di Lotus Dice. Primal Qi yang melonjak dan getaran pedang tiba-tiba berhenti. Segalanya tampak terhenti saat ini. Kedua lawan telah bertukar posisi. Mereka sekarang berdiri dengan punggung menghadap satu sama lain. Mata Luo Yong terbuka lebar. Dia menghembuskan napas, tapi dia tidak menghirup. Bibirnya bergetar saat dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Kemudian, dia jatuh tertelungkup ke tanah. Ding! Membunuh target ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Kerutan Luo Xingkong semakin dalam. Dia memandang Ming Xiyin yang telah berbalik untuk melihat mereka. Para penonton sangat ketakutan. Dia hanya membuat satu gerakan dari awal sampai akhir. Bagaimana dia melakukannya? Banyak penonton tidak dapat menangkap apa yang terjadi karena basis kultivasi mereka. Mereka hanya melihat sosok yang berbenturan dan mendengar suara robekan sebelum semuanya berakhir. Tidak ada tabrakan energi yang mencolok atau mudra Taois. Siapa yang berikutnya? Ming Xiyin bertanya dengan tenang. Ada 3 orang tua yang tersisa. Mereka tidak lagi tampak seperti ancaman yang berat. Para penonton menggelengkan kepala. Hasilnya jelas. Sekte Pedang Surgawi selesai. Mereka memiliki cermin cerah di sisi mereka, namun, mereka dengan mudah dihancurkan. Dunia kultivasi telah meremehkan Paviliun Langit Jahat. Petik 2. 3 tetua yang tersisa hanya berada di alam puncak pengadilan surgawi. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Paviliun Langit Jahat? Petik 2. Ming Xiyin memandang orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan berkata lagi, Luo Xingkong, saya sarankan Anda melangkah maju. Petik 2. Meskipun Luo Xingkong jelas sangat marah, dia tidak bergerak. Dia sepertinya menunggu kesempatan sempurna untuk bergerak. Dia akan melirik kereta terbang sesekali hanya untuk melihat mata Lu Zhou masih tertutup seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia merasa tertahan saat ini. Dia berbalik untuk melihat ke belakang. Itu kosong. Kakak keempat, giliranku. Duan Museng mengacungkan Overlord Spear-nya. Ming Xiyin. Petik 2, petik 2. Tolong jangan. Saya belum merasa cukup. Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, kakak ketiga, ini bukan pertarungan yang layak untukmu. Anda harus tinggal dengan Tuan. Melawan orang-orang ini hanya akan menurunkan status Anda. Petik 2. Setelah mendengar ini, para penonton memiliki pemikiran yang berbeda di benak mereka. Dengarkan itu. Petik 1. Apakah itu sesuatu yang akan dikatakan orang baik? Jadi, murid ketiga Evil Sky Pavilion adalah elit di level yang sama dengan Patriark Evil Sky Pavilion. Asumsi ini tidak keterlaluan. Bagaimanapun, murid pertama, Yu Zhenghai, dan murid kedua, Pedang Iblis Yu Sangrong, adalah elit kultivasi. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki basis budidaya 8 daun sejak lama.
Murid ketiga telah bergabung dengan paviliun cukup awal sehingga basis budidayanya juga harus cukup dalam. Ming Xiyin berbicara kepada orang-orang di hadapannya, apakah ada orang lain yang juga ingin berperang? Udara tampak mandek saat ini. Luo Xingkong berbalik untuk melihat ketiga tetua itu. Ada apa dengan lelucon ini? Setiap murid acak dari Evil Sky Pavilion dapat dengan mudah menghancurkan kita. Apakah menurutnya kita menganggap membuang hidup kita itu menyenangkan? Petik 1. Tiba-tiba, salah satu tetua melemparkan pedangnya ke samping dan dengan keras berkata, "Saya berhenti." Penonton gempar. Di Jalan Mulia, tindakan pengkhianatan atau pelarian dianggap menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan. Untuk berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi pada Sekte Pedang Surgawi, salah satu dari 10 sekte besar. Tidak mungkin Luo Xingkong tidak merasa marah. Aku juga berhenti. Dua tetua yang tersisa melemparkan pedang mereka ke samping juga. Ekspresi Luo Xingkong berubah saat dia mengangkat tangan kanannya. Tinju emas ditembakkan ke arah para tetua. Bam, bam. Kedua tetua itu meninggal pada saat bersamaan. Luo Xingkong berkata tanpa ekspresi, sesepuh Sekte Pedang Surgawi Luo Tianxiang dan Luo Hongzong melarikan diri dari hadapan musuh. Dieksekusi di tempat. Petik 2. Para penonton memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Betapa kejamnya. Saat ini, penonton bisa merasakan pertunjukan akan mencapainya. Mereka memandang Luo Xingkong yang memiliki ekspresi baja di wajahnya. Dari awal hingga akhir, dialah satu-satunya yang tampil dingin, geram, dan pendendam. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kereta terbang. Master Sekte Luo, mengapa Anda harus melakukan itu? Yang lainnya berpaling untuk melihat. Bukan Lu Zhou yang berbicara juga bukan Hua Wudao. Sebaliknya, itu adalah mantan murid pertama Sekte Pedang Surgawi, Zhou Jifeng. Pengkhianat, Luo Xingkong mengutuk begitu dia melihat Zhou Jifeng. Zhou Jifeng menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou tidak membuka matanya. Dia hanya melambaikan tangan kirinya. Setelah mendapat izin, Zhou Jifeng melangkah ke udara dan melayang di atas Lotus Dice. Dia tinggal di sana dan mengamati sekelilingnya. Dia menangkupkan tinjunya pada penonton dan berkata, "Semuanya, saya perlu klarifikasi fakta. Inilah bagian yang menarik. Begitulah sifat manusia. Kalah atau memenangkan pertempuran tidaklah penting." Semua orang tetap membuka telinga saat mereka melihat Zhou Jifeng yang melayang di udara. Karena dia adalah mantan murid pertama dari Sekte Pedang Surgawi, kata-katanya harus dapat dipercaya. Bab 248 Pembantu. Penampilan Zhou Jifeng membuat penonton bersemangat. Lagi pula, menonton pertempuran satu sisi itu membosankan. Mereka mungkin kagum pada beberapa ronde pertama, tapi setelah itu membosankan. Sementara itu, murid Sekte Pedang Surgawi mulai mengutuk ketika mereka melihat Zhou Jifeng. Zhou Jifeng, pengkhianat dari Sekte Pedang Surgawi. Berani-beraninya Anda menunjukkan wajah Anda di sini ketika Anda bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Petik 2. Pengkhianat. Kematian bagi pengkhianat. Pengkhianat dipandang rendah sejak zaman kuno terlepas dari apakah mereka berasal dari jalan mulia atau jalan jahat. Ini adalah konflik antara Evil Sky Pavilion dan Sekte Pedang Surgawi. Orang-orang Sekte Pedang Surgawi bahkan mengabaikan hidup mereka hanya untuk memprovokasi paviliun langit jahat. Apa yang diinginkan Zhou Jifeng pada saat ini? Luo Xingkong mendongak dan berkata dengan suara yang dalam, "Zhou Jifeng, saya menyesal tidak membiarkan Chang Feng membunuhmu dengan serangan telapak tangan saat itu. Jika tidak, kamu tidak akan hidup hari ini." Petik 2. Zhou Jifeng menatap Luo Xingkong dan berkata, "Luo Chang Feng mengasuh saya hanya untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Katakan padaku, dia membunuh orang tuaku dan mempermalukan keluargaku, apa yang harus aku lakukan?" Nada suaranya tenang, tetapi itu dicampur dengan primal ki yang tebal, menyebabkan suaranya bergema di sekitarnya. Setelah mendengar ini, para penonton kembali ribut. Luo Chang Feng adalah anak poster dari Jalan Mulia. Mereka, tentu saja, terkejut mengetahui bahwa Luo Chang Feng telah melakukan hal seperti itu. Selain itu, diketahui secara luas bahwa Zhou Jifeng adalah salah satu murid Luo Chang Feng yang berharga. Mereka merasa ini agak sulit dipercaya. Kebohongan. Anak saya selalu bertindak benar dan tanpa rasa bersalah. Beraninya kamu memfitnah dia sekarang setelah kamu bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Kata Luo Xingkong. Zhou Jifeng berharap orang-orang tidak akan mempercayainya sehingga dia tidak terkejut. Dia berbicara dengan suara yang jelas, "Nama keluarga saya yang sebenarnya adalah Jiang. Saya dari keluarga Jiang di Provinsi Yi." Keluarga Jiang Provinsi Yi. Keluarga itu telah menghasilkan jenius kultivasi dari generasi ke generasi, seseorang berkata dengan heran. Zhou Jifeng dari keluarga Jiang. Bagaimana kita tahu dia mengatakan yang sebenarnya? Petik 2. Zhou Jifeng terus berkata, "Saya memiliki tanda khusus keluarga Jiang di tubuh saya, gaya kultivasi saya cocok dengan Luo Chang Feng.
Alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir dibagi menjadi 3 tahap, Dao Primal, Chaotic Primal, dan Dao Gabungan. Tahap gabungan Dao adalah satu-satunya di mana dua dapat digabungkan menjadi satu. Pada saat ini, pedang di punggungnya berdengung dan bergetar. Pedang itu bergerak dan berputar di udara. Itu menarik beberapa bayangan di udara dan akhirnya bergabung menjadi satu. Itu keterampilan pedang Luo Changfeng, tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Surgawi yang menguasainya kecuali Zhou Jifeng. Petik 2. Pedang Zhou Jifeng menimpanya. Ribuan bayangan pedang berputar di sekelilingnya. Dapat dilihat bahwa kontrolnya atas pedang itu tepat. Pakaiannya robek karena gerakan ini. Para penonton berseru kaget lagi. Gerakan itu tidak tampak kuat, tapi jarang seseorang memiliki kendali yang begitu baik atas pedang. Tidak diragukan lagi pedang yang bergerak seperti angin dan pohon willow ini adalah gaya Luo Changfeng. Zhou Jifeng berbalik dan menunjukkan punggungnya kepada semua orang. Semua orang melihat tanda halus yang tak salah lagi di bagian belakang bahunya. Ada orang di kerumunan yang segera mengenali tanda itu. Memang, itu adalah tanda unik dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang akan mencap tanda ini di punggung anggota mereka. Itu terlihat seperti tanda lahir. Tidak salah lagi. Petik 2. Keluarga Jiang secara tragis dimusnahkan 30 tahun lalu. Rumor mengatakan bahwa pelakunya adalah pendekar pedang elit. Zhou Jifeng melihat sekeliling dirinya dan berkata dengan suara yang jelas, orang yang membunuh keluargaku bukanlah Paviliun Langit Jahat, tapi yang disebut Luo Changfeng dari Sekte Pedang Surgawi Jalan Mulia. Dia mengatakan ini dengan emosi mentah saat dia menunjuk ke Sekte Pedang Surgawi. Beberapa orang setuju dengan itu adalah satu hal. Namun, setelah ini dikonfirmasi oleh beberapa kelompok orang, bahkan orang-orang yang skeptis pun yakin akan kebenaran kata-kata Zhou Jifeng. Toy. Sekte Pedang Surgawi tercela. Petik 2. Toy. Mereka mengatakan bahwa mereka berada di jalan mulia, namun, mereka melakukan tindakan seperti itu yang akan mendatangkan murka para dewa dan manusia. Banyak penonton yang merasa geram menyuarakan pendapat mereka saat ludah terbang kemana-mana. Keributan publik yang besar dapat meredam banyak hal. Begitu kerumunan mulai mengutuk, mereka terdengar jauh lebih buruk daripada isi 13 surat tantangan. Luo Xingkong, saya merasa malu atas nama Anda karena memiliki putra yang tidak tahu malu. Jika saya jadi Anda, saya akan bunuh diri di suatu tempat di mana tidak ada yang akan menemukan saya. Melewati 10.000 kata penghinaan. Seberapa prihatin Luo Xingkong dengan reputasinya. Dia bukan orang yang mentolerir noda sekecil apapun pada namanya. Dia tidak akan membiarkan reputasi sekte itu ternoda juga. Bagaimana dia bisa menahan caci maki dari kerumunan? Kamu, Luo Xingkong memelototi Zhou Jifeng dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia sangat marah sampai muntah darah. Sekte Master, dua murid bergegas ke depan dan mendukung Luo Xingkong. Meski begitu, orang banyak tidak mengalah dengan hinaan mereka. Sebaliknya, mereka hanya menertawakan Luo Xingkong. Layani dia dengan benar, dia pantas mendapatkannya. Petik 2. Luo Xingkong merasa pusing karena mendengarkan semua penghinaan. Ming Shihin berkata sambil tersenyum, kakek tua itu menderita luka dalam. Sepertinya Luo Xingkong tidak punya waktu lama untuk hidup. Tidak heran dia terburu-buru untuk membalas dendam. Zhou Jifeng memandang Luo Xingkong dengan dingin. Dia menunjuk Luo Xingkong sambil berkata, aku tidak bisa membunuh Luo Changfeng dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam jadi aku akan membunuhmu di tempatnya. Pedangnya menari dan menembakkan lusinan bila energi yang tersusun rapi ke arah Luo Xingkong. Luo Xingkong mengangkat tangannya. Kedua murid itu terhuyung mundur. Seperti kata pepatah, bahkan unta kurus pun lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Luo Xingkong menderita luka dalam, dia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani oleh Zhou Jifeng, yang berada di alam pengadilan surgawi. Dia merentangkan lengannya dan gelombang energi membubarkan bila energi. Jagoan, sebuah avatar muncul di depan Zhou Jifeng dan memblokir semua serangan Luo Xingkong. Ming Shihin muncul di udara dan berkata sambil tersenyum, aku lawanmu. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Luo Xingkong sangat marah. Ming Shi mendecakkan lidahnya dan mengejek Luo Xingkong dengan jarinya saat dia berkata, mereka benar. Anda benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Luo Xingkong menoleh untuk melihat Lu Zhou. Dia berkata dengan dingin, kamu membunuh anakku. Wajar jika saya membunuh salah satu murid Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Ming Shihin yang melayang di udara. Dia mengangkat tangan kanannya, dan garis panjang dan tipis dari Primal Ki muncul di tangannya sebelum berubah menjadi pedang. Pedang pemeliharaan Primal. Petik 2. Senjata semu kelas surga, kata seseorang di kerumunan. Pedang pemeliharaan Primal berputar beberapa kali di atas telapak tangan Luo Xingkong. Bila energi muncul di udara dan melesat ke arah Mong Shihin seperti hujan bilah. Ming Shihin mengingat avatarnya dan turun ke tanah. Bam, 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 hook pemisahannya muncul. Kamu berani melawanku dengan avatar satu daun.
Luo Xingkong meningkatkan output energinya. Tiba-tiba, Ming Xiyin menerobos pedang energi dan bergerak cepat ke arah lawannya. Bam! Dia menikam ke depan dengan Separation Hook. Luo Xingkong mengangkat telapak tangannya dan menangkis pukulan itu dengan energinya. Dia mundur dari benturan. Bagus! Kerumunan berteriak karena terkejut. Itu adalah gerakan jarak dekat yang bagus. Seperti yang diharapkan dari seorang murid dari Evil Sky Pavilion. Dia tahu bagaimana menghindari serangan itu dan bermain untuk keuntungannya. Petik 2. Pada saat ini, Ming Xiyin berhasil mendekati Luo Xingkong. Senjata tingkat surga bukanlah lelucon. Luo Xingkong tersandung beberapa langkah mundur sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Ming Xiyin berdiri di tempatnya dan tersenyum. Siapa bilang aku hanya punya satu daun? Luo Xingkong mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika Anda memiliki 2 daun? Siapa bilang aku hanya punya 2 daun? Ming Xiyin membalas sambil tersenyum. Para penonton terkejut. Pada saat ini, Ming Xiyin menatap kakinya. Sebuah lingkaran hijau terlihat bersinar di tanah. Ini adalah cermin cerah Buddha lagi. Ada elit Buddha di dekat sini. Jika Bright Mirror digunakan sebagai formasi, itu harus disiapkan terlebih dahulu dan hanya dapat digunakan sekali. Jika mereka ingin menggunakannya lagi, mereka akan membutuhkan bantuan elit Buddha. Sepertinya Sekte Pedang Surgawi mendapat bantuan. Apakah orang ini sumber kepercayaan Sekte Pedang Surgawi? Sementara itu, lingkaran bercahaya di tanah meluas dan menutupi Luo Xingkong juga. Pada saat yang sama, di belakang Luo Xingkong, 10 orang terbang. Orang-orang membuat kesalahan. Kita harus memaafkan jika memungkinkan. Petik 2. Bab 249 tidak layak melawan aku. Ini menarik perhatian para penonton di dekat Lotus Dice. Para biarawati dari Cloud Shine Nunnery. Beberapa orang berseru kaget. Lebih dari 10 biarawati muncul di mimbar sebelum mereka membungkuk dan menyapa semua orang. Unian dari Cloud Shine Nunnery menyapa semua orang. Petik 2. Munculnya guru Buddha Cloud Shine Nunnery Wunian menyebabkan semua orang terdiam. Jika Sekte Pedang Surgawi memiliki penolong seperti itu, hasilnya akan sulit diprediksi. Luo Xingkong menangkupkan tinjunya ke arah Wunian dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, Guru Buddha. Petik 2. Guru Buddha wanita, Wunian, menjadi terkenal seabad yang lalu. Dia adalah elit terhebat dari Cloud Shine Nunnery. Siapa yang menyangka Cloud Shine Nunnery akan membantu Sekte Pedang Surgawi? Hua Wudao berpaling untuk melihat ke arah Lu Zhou, yang masih mengistirahatkan semangatnya dengan mata tertutup, dan berkata, Master Pavilion. Petik 2. Aku tahu. Lu Zhou tidak membuka matanya. Dia, secara alami, siap untuk kemungkinan lawan mereka mendapat bantuan dari luar. Selain itu, sepertinya lawan mereka memiliki lebih dari satu helper. Unian melirik Luo Xingkong. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut melafalkan sutra sambil melambaikan kocokan ekor kuda. Lingkaran cahaya biru muda muncul di bawah kaki Luo Xingkong. Itu bersinar seterang bintang di langit malam. Teknik penyembuhan Buddhis, bahtera keselamatan yang pengasih. Petik 2. Luo Xingkong tergerak. Terima kasih, Guru Buddha. Petik 2. Unian mengangguk dan berbalik untuk melihat Ming Xiyin. Dermawan yang terhormat, saya telah mengamati dari paviliun di kejauhan. Sekte Pedang Surgawi telah mendapat pukulan besar. Paviliun langit jahat tidak sopan jika bersikeras menindas yang lemah. Petik 2. Ming Xiyin terkekeh dan berkata, jangan berkhotbah tentang kesopanan kepada saya. Saya bukan orang benar, jadi bagaimana jika saya ingin menindas yang lemah? Apa yang akan Anda lakukan? Lawan aku. Dia memandang tuannya ketika dia berpikir, saya sangat menikmati menindas yang lemah melalui afiliasi saya dengan tuan. Petik 1. Dermawan, tidak perlu menggunakan kata-kata kasar seperti itu, ada pepatah tentang keadilan ada di hati orang-orang, dan tidak ada gelombang tanpa angin. Saya tidak tega menonton ini jadi saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Petik 2. Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, ini dia ceramah lainnya. Petik 2. Unian berkata, saya hanya ingin mengakhiri konflik ini agar tidak meningkat lebih jauh. Petik 2. Kenapa kamu tidak muncul lebih awal? Apakah Anda hanya muncul sekarang untuk melindungi pria kecil Anda? Ming Xiyin berkata sambil mencibir. Kamu, Unian adalah seorang elit dari Cloud Shine Nunnery. Dia dihormati dan dipuji oleh banyak orang. Bagaimana dia bisa menahan komentar sinis seperti itu? Unian akan melompat ke dalam kemarahan ketika dua kata terdengar jelas di udara. Unian. Petik 2. Semua orang di Lotus Dice dengan jelas mendengar suara itu. Sepertinya itu berasal dari kereta yang membelah awan. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke kereta. Lu Zhou membuka matanya dan perlahan bangkit. Dia berdiri di haluan kereta terbang dan menatap Lotus Dice dengan tangan di punggungnya. Sepertinya Master Evil Sky Pavilion, penjahat terbesar di bawah langit, akhirnya akan bergerak. Guru Buddha Wunian mengangkat kepalanya sedikit.
Ekspresi terkejut sekilas melintas di wajahnya sebelum dia berkata, dermawan tua. Petik 2. Apakah kamu mengenaliku? Lu Zhou bertanya. Wu Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pertemuan pertama kita. Apakah Jing Yan baik-baik saja akhir-akhir ini? Lu Zhou bertanya. Si dermawan tua, apakah kamu tahu tuanku? Wu Nian kaget. Suaranya sedikit gemetar. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, itu salah guru karena tidak mengajar dan mendisiplinkan murid dengan benar. Bagaimana bisa Jing Yan memiliki murid sepertimu yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah? Mengapa Anda mengatakan itu, dermawan tua? Wu Nian bertanya. Saya pikir dia akan fokus pada kultivasinya dan mengelola Cloud Shine Nunnery dengan baik saat saya memberinya Jade Horsetail Wise. Sayang sekali. Ketika Jade Horsetail Wise disebutkan, ekspresi Wu Nian sedikit berubah. Jade Horsetail Wise, dari Evil Sky Pavilion. Petik 1. Penonton kembali gempar. Ketika Luo Xingkong melihat suasana hati Wu Nian menjadi gelap, dia buru-buru berkata, jangan tertipu oleh penjahat tua itu. Tolong bantu saya, Guru Buddha. Setelah mengatakan ini, dia bergerak ke depan Wu Nian dan mendongak sebelum dia berteriak, penjahat tua, menurutmu aku takut padamu. Petik 2. Lu Zhou mengamati bangunan di sekitar Lotus Dice. Dia bertanya-tanya di mana pembantu sekte pedang surgawi lainnya bersembunyi. Bukankah mereka keluar? Kupikir kau bisa membedakan yang benar dan yang salah, mengingat kau adalah mantan master sekte pedang surgawi. Saya pikir Anda akan dapat menawarkan sesuatu yang substansial pada Lotus Dice. Saya benar-benar kecewa. Lu Zhou berbicara dengan tenang dan lambat. Anda terus mengoceh tentang belas kasih, tugas, kesopanan, dan integritas. Namun, Anda membunuh tanpa ampun. Anda bangga menjadi bagian dari jalan mulia. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Anda jauh dari pantas. Selain itu, Anda tetap tidak menyadari itu semua. Anda benar-benar memalukan pendahulu Anda. Petik 2. Kamu, Luo Xingkong tiba-tiba merasakan dadanya menegang. Kata-kata ini menyakitkan, terutama karena berasal dari Lu Zhou. Ming Shihin menimpali, Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi Anda telah menjadi bahan tertawaan. Tawa terdengar di sekitar Lotus Dice tepat setelah Ming Shihin berbicara. Tidak ada yang peduli apakah mereka berasal dari jalan mulia atau sekte terkenal, mereka hanya tahu Luo Changfeng telah melakukan beberapa tindakan tercela. Pada saat ini, Luo Xingkong sepertinya teringat pada penghinaan dan cemoohan dari kerumunan. Selain itu, penghinaan itu tampaknya semakin tidak senonoh dari menit ke menit. Seseorang berteriak, Luo Xingkong, kamu telah hidup selama berabad-abad dengan sia-sia. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan muridnya, tetapi Anda berani menantangnya. Apakah kamu punya rasa malu? Petik 2. Pencuri tua itu menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia tua dan lemah dengan tubuh yang babak belur. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menggonggong dengan marah ke arah lawannya, betapa berani. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Luo Xingkong melebar sebelum dia muntah darah karena ki melonjak dan darah mendidih. Master Sekte, murid Sekte Pedang Surgawi bergegas menuju Luo Xingkong. Mata Luo Xingkong terbuka lebar seolah-olah akan keluar dari rongganya. Dadanya naik dan turun dengan berat. Ketika Guru Buddha Wu Nian melihat ini, dia berkata, Amitabha. Menyingkir. Petik 2. Murid Sekte Pedang Surgawi mundur selangkah. Wu Nian melambaikan kocokan ekor kuda. Cahaya biru samar menyinari Luo Xingkong. Lu Xingkong memuntahkan seteguk darah lagi. Ming Shihin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah serangan balik dari amarahnya. Bahtera keselamatan yang pengasih hanya akan mempercepat kematiannya alih-alih menyembuhkannya. Petik 2. Ketika Guru Buddha Wu Nian mendengar ini, dia segera mencabut kocokan ekor kuda gioknya. 10 biarawati melangkah maju dan mengepung Luo Xingkong. Mereka menyatukan telapak tangan mereka dan mulai melantunkan sebuah sutra. Meditasi darani. Ming Shihin mencibir dan berkata, pencuri tua, menyerah saja, mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah kamu sangat ingin tetap hidup hanya untuk mendengarkan penghinaan yang dilemparkan kepadamu? Petik 2. Kamu, Luo Xingkong terengah-engah. Masalahmu akan selesai setelah kamu mati. Anda tidak akan memiliki apapun untuk dipegang, dengarkan aku, teruskan saja. Selain itu, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan tuanku. Tidak seburuk itu. Anda akan menjadi orang pertama yang dibuat marah sampai mati oleh Evil Sky Pavilion. Kamu akan terkenal. Petik 2. Kemarahan Luo Xingkong mencapai hatinya. Primal Qi-nya yang kacau meledak di pembuluh meridiannya, dan dia mengambil napas terakhirnya. Kepalanya terkulai ke samping saat kekuatan keluar dari tubuhnya. Seluruh tempat sunyi. 10 biarawati juga telah berhenti melantunkan meditasi darani. Para penonton tercengang dan terkejut. Mantan Master Sekte Pedang Surgawi yang agung, Luo Xingkong, marah sampai mati. Keheningan yang nyata membayang di seluruh tempat. Bahkan suara jarum yang jatuh akan bergema dengan keras pada saat ini.
Lu Zhou mendengar pemberitahuan tentang hadiah 1.500 poin prestasi dari sistem. Sepertinya membuat marah seseorang sampai mati juga dihitung sebagai perbuatan Evil Sky Pavilion. Dia benar-benar tidak mengharapkan Luo Xingkong mati dengan cara seperti itu. Apalagi, dia bahkan belum punya kesempatan untuk bergerak. Ini ditakdirkan untuk menjadi lelucon di dunia kultivasi. Ming Shihin berkata dengan pura-pura tidak bersalah, "Jangan lihat aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya menawarkan nasihat saya dengan baik hati." Petik 2. Amitabha, ucapan yang menyakitkan itu sedingin 6 bulan musim dingin. Saya melakukan apa yang saya bisa. Wu Nian menghela nafas pelan. Dia berbalik dan melihat ke 10 muridnya sebelum dia dengan tenang berkata, "Ayo kembali." Petik 2. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak akan pergi kemana-mana." Petik 2. Bab 250 Guru Buddha Jingyan dan Zaman Dahulu. Murid Lu Zhou, tentu saja, tahu apa arti kata-katanya. Orang pertama yang bergerak adalah Duan Museng yang telah menahan dirinya untuk waktu yang lama. Dia menekuk lengannya saat dia mengangkat tombak Tuan sebelum melemparkannya dengan sekuat tenaga. Overload Spear terbungkus energi, dan ujungnya berkilau dalam cahaya saat melayang di udara. Siapapun dengan mata yang tajam dapat dengan mudah melihat ini adalah senjata tingkat surgawi yang luar biasa. Senjata tingkat surga dibagi menjadi beberapa peringkat. Namun, peringkatnya agak kabur. Perbedaan senjata tingkat surga dapat dilihat dengan jelas dalam kasus di mana pedang panjang umur Yu Sangrong mematahkan pedang ganda pria dan wanita Zuoping. Selain itu, kekuatan senjata tingkat surga juga ditentukan oleh kekuatan pemiliknya. Dibandingkan dengan kultivator alam kesengsaraan baru lahir dengan avatar 1 daun, senjata tingkat surga yang dipegang oleh seorang pembudidaya dengan avatar 5 daun, secara alami, jauh lebih kuat. Kerumunan bersorak saat Duan Museng melemparkan tombaknya. Bang! Tombak Tuan menghantam lantai marmer 3 kaki jauhnya dari Guru Buddha, Wu Nian. Lantai marmer retak, menyebar lebih dari 10 meter. Sementara itu, Yuaner juga membuka nirvana sasnya. Itu digulung seperti karpet merah. Dia menginjaknya dengan cepat, menghalangi jalan para biarawati. Ming Shihin tampak tenang saat dia berjalan dengan santai ke salah satu pilar yang menjulang tinggi dan menusuk separation hook ke dalamnya. Senyuman menghina terlihat di wajahnya. Para penonton menjadi gempar lagi. Mungkin, karena identitas lawan mereka, kerumunan sangat gusar. Setelah menemukan perbuatan tercela Sekte Pedang Surgawi, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa jijik dengan biarawati Sok dari Cloud Shine Nuneri. Wu Nian bingung. Amitabha, dermawan tua, apa artinya ini? Lu Zhou menatap Guru Buddha, Wu Nian, dengan merendahkan sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke kocokan ekor kuda. Kamu boleh pergi setelah kamu menghancurkan basis kultivasi kamu sendiri dan meninggalkan Jade Horse Style Wise di sini. Petik 2. Guru Buddha Wu Nian. Petik 2, petik 2. Lu Zhou berbicara dengan nada tidak tergesa-gesa, nadanya tidak ringan atau serius. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Mungkin, itu karena statusnya, ketika dia berbicara, semua orang terdiam. Bahkan tanpa menggunakan primal ki, semua orang dengan jelas mendengar kata-katanya. Dermawan lama, Cloud Shine Nuneri tidak berselisih dengan Evil Sky Pavilion. Mengapa Anda menempatkan saya di tempat yang sulit? Wu Nian bertanya dengan polos. Lu Zhou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menghiburnya. Sebaliknya, dia berkata, apakah Jing Yan tidak memberitahumu apa-apa? Wu Nian bingung. Nalurinya memberitahunya bahwa Master Evil Sky Pavilion memiliki hubungan unik dengan tuannya, Jing Yan. Dia memasuki Cloud Shine Nuneri ketika dia masih muda dan besar di sana. Dia telah berada di bawah asuhan Jing Yan selama seabad, namun, dia belum pernah mendengar gurunya menyebutkan Pavilion Langit Jahat. Pada akhirnya, dia menegakkan telapak tangannya dan berkata, Pak Tua, saya bingung dengan kata-kata Anda. Mohon jelaskan. Petik 2. Lu Zhou berkata, ini adalah salah satu kenangan Ji Tiandao yang lebih hidup. Dia mengingat apa yang telah terjadi selama berabad-abad yang lalu. Waktu dan orang berubah, tetapi beberapa hal masih tetap sama. Mengapa Anda mengutuk, dermawan tua? 10 biarawati melangkah maju dan mengepung Guru Buddha, Wu Nian. Ketika dia dikelilingi, Wu Nian mulai melantunkan beberapa sutra aneh. 10 biarawati itu menegakkan telapak tangan dan bernyanyi juga. Wu Nian membungkuk pada Lu Zhou yang berdiri di atas kereta yang membelah awan dan berkata, meskipun saya tidak tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan majikan saya tahu bahwa saya tidak bersalah. Jika Anda mau, saya dengan rendah hati mengundang Anda ke Cloud Shine Nuneri di mana kita bisa membahas topik ini secara panjang lebar. Pamitan. Bas. Lingkaran bercahaya tumbuh dari bawah kaki para biarawati. Ini adalah cermin cerah yang ditingkatkan. Mereka bisa bergerak dengan kastor. Lingkaran bercahaya hijau memiliki pola yang rumit dan memancarkan energi yang unik. Ini adalah teknik peningkatan yang paling banyak digunakan dan paling sulit dari Sekte Buddha.
11 dari mereka melayang di udara. Dengan Wu Nian di tengah, lingkaran bercahaya menyelimuti mereka saat mereka naik ke udara. Duan Museng mendengus dan terbang ke udara. Tombak tuan di tanah ditarik keluar dari tanah oleh beberapa energi. Itu berdengung dan bergetar saat terbang kembali ke tangannya. Suara mendesing. Karena terlalu lama menekan dirinya, Duan Museng langsung menuju ke para biarawati. Setelah melihat ini, Wu Nian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah murid ketiga Evil Sky Pavilion, Duan Museng. Saya mendengar dia mengembangkan teknik surgawi, dan dia sangat sombong dan galak. Dari apa yang saya lihat hari ini, dia memenuhi reputasinya. Petik 2. Lingkaran bercahaya bersinar. Bam! Tombak tuan menghantam lingkaran bercahaya, tetapi 11 biarawati terus naik di udara. Duan Museng memelototi mereka dan berkata, wawasan ratusan kesengsaraan. Avatar 2 daunnya muncul di sampingnya. Kedua daun itu berputar begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan yang membuatnya tampak seperti dia memiliki 10 daun sebelum mereka bergabung menjadi satu. Wu Nian sedikit mengernyit. Amitabha, istirahat. Kocokan ekor kuda giok menyala. Tetesan energi yang sangat padat turun dari lingkaran bercahaya seperti hujan. 10 biarawati bernyanyi lebih keras saat ini. Jarang melihat seseorang dari Sekte Buddha bertarung dengan cara seperti itu. Para penonton merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka menyaksikan dengan mulut ternganga. Mata mereka tertuju pada murid ketiga Evil Sky Pavilion, Duan Museng. Duan Museng mengangkat tombak tuannya. Bang, 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 dia menangkis hujan energi dengan avatarnya, tapi dia terpaksa turun karena benturan. Ledakan keras terdengar di udara begitu kaki Duan Museng menyentuh lantai marmer. Puing dan puing beterbangan kemana-mana. Permukaan lantai marmer hampir seluruhnya tertutup retakan. Para penonton mundur saat mereka melihat ke langit. Izinkan saya. Hua Yuexing mengangkat lengannya dan membentuk busur dan anak panah energi. Dengan gerakan yang lancar, dia menembakkan panah berbulu. Bam! Lingkaran bercahaya memblokir panah Hua Yuexing. Mereka memiliki seorang pemanah. Paviliun langit jahat terlalu kuat. Meskipun panah tidak bisa memecahkan cermin terang Buddha, hanya elit ranah kesengsaraan dewa baru yang dapat menembakkan tembakan seperti itu. Petik 2. Begitu suara kerumunan memudar, 10 tembakan lagi dilepaskan. Mereka menyerupai 10 berkas cahaya keemasan di udara. Pada saat ini, Yuaner kecil dan Ming Shiyin menembak ke arah para biarawati dengan kecepatan kilat. Selempang nirvana merah itu seperti mawar besar yang mekar, itu sangat menarik perhatian. Ming Shiyin memiliki pandangan yang tegas di matanya. Hook pemisahan berkilau saat dia memegangnya di tangannya. Saat melihat ini, Wu Nian mengejek sebelum dia berkata, Amitabha. Anda meminta ini. 4 segel Buddha ditembakkan dari Jade Horse Style Wise. 10 biarawati tiba-tiba menyebar dalam formasi dan membentuk lingkaran besar. Lingkaran bercahaya sepertinya mengikuti gerakan mereka dan juga membesar. Pada saat ini, itu telah menutupi bagian tengah Lotus Dice. Energi melonjak dari lingkaran. Jurang penderitaan duniawi tidak mengenal batas. Petik 2. Gelombang energi meluncur seperti gelombang besar. Nyanyian itu sepertinya membawa serta perasaan duka yang membayang di udara. Mereka yang terperangkap dalam perasaan duka mengalami kesulitan untuk melepaskan diri darinya. Hua Wudao baru saja akan berdiri ketika Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata, sejak aku memulai ini, aku akan mengakhirinya. Petik 2. Hua Wudao mengangguk. Yuaner kecil, Ming Shiyin, dan Duan Museng diselimuti oleh energi ini dan tidak dapat melakukan satu gerakan pun. Lu Zhou melangkah keluar dari kereta yang membelah awan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lu Zhou. Aura Lu Zhou tampaknya tidak terlalu kuat saat dia mengangkat tangannya. Suaranya dalam dan kuat, gelombang suara meluncur ke Lotus Dice. Itu mencapai Wu Nian dan sesama biarawati juga. Mereka melihat Lu Zhou berjalan ke arah mereka di udara. Mereka merasa gugup meskipun mereka sendiri. Patriark Evil Sky Pavilion akan bergerak. Lu Zhou mengangkat tangan dengan jentikan lengan bajunya. Dia acuh tak acuh saat dia memukul ringan dengan telapak tangannya. Udara sedikit mendesis saat Primal Qi berkumpul. Udara di depan Lu Zhou tampak berputar. Pada saat ini, karakter, Bin, sebesar telapak tangannya, ditembakkan. Ada orang-orang yang lebih berpengetahuan di antara orang banyak. Mereka tahu naskah apa itu. Mantra pengikat. Mantra pengikat melesat ke arah para biarawati dengan kecepatan lebih cepat dari panah Hua Yuexing. Tidak ada tampilan perubahan ukuran yang mencolok atau cahaya yang bersinar. Bam! Naskahnya menyerupai meteor karena menembus lingkaran energi tanpa kesulitan. Bagaimana? Itu mungkin. Bahkan sebelum Wu Nian sempat bereaksi, mantra pengikat mendarat di atasnya. Dia mendengus, dan nyanyian itu segera berhenti. 10 biarawati tidak dapat mempertahankan lingkaran energi karena membutuhkan energi yang sangat besar. Formasi mereka segera hancur. Pencerahan tidak penting dan begitu pula hati yang jernih.
Semakin kuat Buddha Bright Mirror, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk menopangnya. Tanpa Wu Nian di tengah, mereka kehilangan kekuatan. Seolah-olah tiang pusat telah dilepas dari bangunan megah. Terlepas dari betapa mengesankannya itu masih akan hancur. Gelombang energi beriak ke sekitar. 10 biarawati itu mundur dan meludahkan darah. Mereka dikirim terbang beberapa ratus meter ke belakang dari pusat Lotus Dice. Ekspresi Wu Nian berubah drastis. Ketika dia mencoba mengedarkan primal ki-nya, dia menemukan tubuhnya kosong. Begitu lingkaran energi menghilang, dia jatuh. Yuaner kecil mencabut nirvana sasnya. Ketika Ming Shiyin melihat ini, dia mengutuk, tipuan apa ini, sebaiknya saya menghindar. Setelah itu, dia pindah ke samping. Duan Museng menyesuaikan arah tombak tuannya sehingga menghadap ke tanah. Bam! Overlord Spear menusuk ke lantai marmer lagi. Dia berdiri di ujung batang dengan tangan disilangkan. Dia memandang Wu Nian tanpa ekspresi. Ledakan, Wu Nian jatuh ke lantai marmer yang retak. Seorang kultivator tanpa basis kultivasinya. Tubuhnya yang telah diperkuat oleh body tempering mendarat di lantai seperti sepotong logam besar. Sebuah lubang berbentuk manusia terlihat di lantai. Keheningan turun di Lotus Dice. Para penonton menggosok mata mereka karena tidak percaya. Elit terkuat di Cloudshine Nunnery dikalahkan oleh Patriarch Evil Sky Pavilion dengan satu pukulan. Lu Zhou, di sisi lain, tampak tenang. Sepertinya dia tidak mengeluarkan banyak usaha sama sekali. Hua Wudao berkata dengan kagum, keterampilan Anda benar-benar memperluas cakrawala saya, Master Pavilion. Dia bisa dianggap sebagai orang yang berpengetahuan dan berpengalaman. Dia tahu seseorang tidak akan bisa mengucapkan mantra pengikat tanpa dasar kultivasi yang dalam. Selain itu, Wu Nian berada dalam jangkauan cermin cerah yang ditingkatkan saat dia dipukul. Lu Zhou turun. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya saat dia membelai janggutnya dengan tangan lainnya. Para penonton bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Mereka menatap penjahat terbesar di bawah langit dengan kagum. Yuaner kecil mendarat di dekat Wu Nian. 10 biarawati dari Cloudshine Nunnery berbaring di tanah, mengangkat kepala dengan susah payah. Lu Zhou berdiri di samping Wu Nian dan menatapnya. Mata Wu Nian dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, ada jejak darah di tepi mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Bibirnya juga gemetar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kawah, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lu Zhou melambaikan tangannya, dan kocokan ekor kuda giok terbang ke tangannya. Ding! Memulihkan kocokan ekor kuda giok. Pemurnian diperlukan sebelum digunakan. Petik 2. Lu Zhou mengingat hal-hal yang terjadi. Meskipun itu adalah ingatan Jitian Dao, dia merasa seolah-olah telah mengalaminya secara pribadi. Dia tidak bisa bosan dengan percakapan di Cloudshine Peak, melihat bulan di Lilac Mountain, dan mengamati ikan di Danau 100 Daun. Semua ini terasa seperti baru terjadi kemarin. Dia sepertinya mengingat sesuatu sebelum dia bertanya, bagaimana nasib Jingyan? Mata Wu Nian membelalak. Tuan, ku, sudah lama meninggal. Setelah mendengar ini, ekspresi Lu Zhou tetap tenang. Dia menghela nafas dan berkata, hidup, pertumbuhan, penyakit, dan kematian, yang disebut lingkaran kehidupan. Tidak ada yang namanya lingkaran di dunia, kondisi terbaik untuk berada di dalam adalah hidup. Petik 2. Little Yuaner diam-diam terkejut melihat tuannya tampak sedikit sedih. Sejak dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dia belum pernah mendengar tentang tuannya yang memiliki teman. Siapa yang tahu dia memiliki seorang guru Buddha wanita sebagai teman? Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa hubungan mereka juga cukup baik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, guru, siapa Jingyan? Lu Zhou tidak membalas Little Yuaner. Sebaliknya, dia memandang Wu Nian dan bertanya, siapa yang memerintahkan Anda untuk ikut campur dalam urusan saya? Wu Nian hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seorang pun, aku bertaruh, dan aku membayar harganya. Taruhan dan bayar. Lu Zhou menganggap pilihan kata-kata Wu Nian aneh. Apa yang dia pertaruhkan? Bahwa Sekte Pedang Surgawi akan menang. Bahwa Paviliun Langit Jahat pada akhirnya akan kalah. Petik 1. Wu Nian batuk dan meludah seteguk darah lagi. Dia mencoba mendorong dirinya sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan semua kekuatannya dan akhirnya berhasil keluar dari lubang tersebut. Melihat penampilannya yang babak belur, para penonton menelan ludah, dalam hati terkejut. Tidak disangka penjahat terhebat di dunia masih sangat menakutkan. Di mana Jingyan dimakamkan? Lu Zhou bertanya. Dekat Cloudshine Peak dan 100 Daun Danau. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan apatis, aku ingat kocokan ekor kuda giok ini telah mengakui Jingyan sebagai tuannya, bagaimana kamu bisa berakhir dengan itu? Jawab dengan jujur, jika ada 1 ons kebohongan dalam kata-kata Anda, hari ini, tahun depan, akan menjadi peringatan kematian Anda. Wu Nian bergidik. Dia mengira, dengan kekuatannya, dia akan bisa melarikan diri paling tidak. Dia tidak berpikir dia akan berada di belas kasihan Paviliun Langit Jahat.
Pada saat ini, dia menyadari betapa menggelikan pikirannya. Akhirnya, dia menjawab dengan suara yang dalam, setelah tuanku meninggal, aku tidak punya pilihan selain mengambil alih tempat tuanku sebagai kepala biara Cloud Shine Nunnery. Kocokan ekor kuda giok diberikan oleh tuanku. Setelah berbicara, dia merosot ke tanah. Lu Zhou memandang Wu Nian. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, Sekte Buddhis sangat disayangkan. Petik 2. Wu Nian diam. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dengan tangan di punggung, Lu Zhou berkata, saya akan mengambil kembali kocokan ekor kuda giok, apakah Anda bersedia hidup tanpa basis kultivasi Anda? Ketika Wu Nian mendengar ini, matanya membelalak. Dia buru-buru bangun, bingung. Tidak, dia pindah ke Lu Zhou. Kebanggaan dan aura superioritasnya dari beberapa saat yang lalu sepertinya telah lenyap tanpa jejak. Dia akan menyentuh kaki Lu Zhou saat dia terlempar oleh gelombang energi. 10 biarawati dari Cloud Shine Nunnery melompat pada saat yang sama dan pindah ke tengah mimbar. Sementara itu, di dalam paviliun ketiga, jauh dari Lotus Dice. Mundur, rencananya gagal. Petik 2. Di dalam paviliun kelima. Rencananya gagal, mundur. Di dalam paviliun ke-8. Rencananya gagal. Semuanya, mundur. Petik 2. Para pembudidaya di setiap paviliun meninggalkan bangunan secepat mereka bisa. Mereka meninggalkan Lotus Dice tanpa kembali. Namun, di paviliun ke-9, perintah telah diberikan. Bersiaplah untuk bertindak. Petik 2. Bab 251 menawarkan pengorbanan. Lu Zhou bahkan tidak melihat ke 10 biarawati itu saat dia terus berjalan menuju Wu Nian. Ketika 10 biarawati berkumpul di udara, Ming Xiyin bergerak secepat kilat, Yuaner kecil membuka nirvana sasnya, dan Duan Museng mengacungkan tombak tuannya. Di atas kereta yang membelah awan, Hua Yuexing menahan napas. Matanya berbinar tegas saat dia melebarkan kakinya dan mengambil posisi. Serahkan sisanya padaku. The Separation Hook berkilau dingin dalam cahaya dan menembak ke salah satu biarawati. Overlord Spear menusuk biarawati lain. Tak mau kalah, Nirvana Sas menjatuhkan seorang biarawati juga. Mereka bertiga mendengar kata-kata Hua Yuexing sehingga mereka tidak lagi bertindak setelah masing-masing mengambil satu target. Ding! Membunuh 3 target ranah pengadilan surgawi. Hadiah, 300 poin prestasi. Ini adalah dosa. Seperti dalam mata Wu Nian memerah saat dia melihat 10 muridnya. Dia ingin menyelamatkan mereka, tapi sayangnya, semuanya terjadi terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. 7 anak panah yang dibentuk oleh energi ditembakkan dan melayang di udara dengan kecepatan tinggi. Mereka terbang ke arah yang berbeda, mendarat di 7 biarawati yang tersisa dari Cloud Shine Nunnery. Ketujuh biarawati itu jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Hua Yuexing berkata dengan canggung, maaf, aku masih harus bekerja lebih keras. Petik 2. Ming Xiyin berkata, kamu baik-baik saja. Anda hanya perlu sedikit lebih banyak kekuatan di belakang serangan Anda. Petik 2. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan keempat. Petik 2. Sementara itu, Lu Zhou tidak ragu-ragu dan mengangkat tangan kanannya. Dengan basis kultivasinya di alam pengadilan surgawi, dia tidak terkalahkan oleh seseorang yang budidayanya disegel. Dia mengumpulkan primal ki di telapak tangannya sebelum segel energi muncul. Kemudian, dia memukul dantian Wu Nian. Ledakan, Wu Nian mendengus dan berguling-guling di tanah. Lu Zhou menarik kerugiannya dan meletakkannya di punggungnya sebelum dia berkata, pemilik kocokan ekor kuda giok seharusnya tidak mencoreng dirinya sendiri dengan kotoran dari dunia sekuler dan dia juga tidak harus menyibukkan dirinya dengan urusan laki-laki. Dia harus tetap teguh dalam menghadapi ketenaran dan kekayaan. Ini adalah hukuman kecil untukmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan jadehor style wise ke Little Yuaner yang berdiri di belakangnya. Yuaner kecil dengan cekatan menangkap kocokan ekor kuda. Dia ingat tuannya telah berjanji untuk memberinya sirip ekor kuda giok. Dia merindukan senjata itu meskipun senjata itu telah diberikan. Namun, sekarang, saat dia mempelajari kocokan ekor kuda dan mengingatnya telah digunakan oleh biarawati tua yang hina ini, dia merasa jijik karenanya. Tuan, karena saya memiliki nirvana sas, Anda dapat memberikan ini kepada kakak laki-laki. Dia buru-buru berkata sebelum melemparkan kocokan ekor kuda ke Duan Museng. Ketika Duan Museng melihat ini, dia dengan tergesa-gesa mengirimkan gelombang energi dan menyingkirkan kocokan ekor kuda itu. Dia mengirimkannya ke Ming Xiyin dan berkata, keempat tua, kamu dapat memilikinya. Ketika dia mengingat barang rongsokan yang dipegang Ming Xiyin, dia mengira kocokan ekor kuda giok akan menjadi peningkatan yang sangat besar. Ming Xiyin memandang kocokan ekor kuda dengan sedikit ketidaksukaan saat dia berkata, tidak. Senjata ini tidak cocok untukku. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan mengirimkannya ke kereta yang membelah awan. Biarkan Elder Hua memilikinya. Petik 2. Hua Wudao mengerutkan kening. Memang benar bahwa bisikan ekor kuda biasanya digunakan oleh generasi yang lebih tua,
tetapi kebanyakan digunakan oleh pendeta atau biksu Daois. Dia bukanlah seorang pendeta Taois atau seorang biarawan. Apa gunanya dia melakukan ini? Untuk alasan ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini harus diberikan kepada orang lain. Petik 2. Para pembudidaya wanita di atas kereta terbang berseri-seri saat mereka melihatnya. Bagi para pembudidaya pada level mereka, barang seperti itu adalah sesuatu yang selalu mereka impikan untuk dimiliki. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka peroleh secara kebetulan. Terlepas dari apakah itu kocokan ekor kuda yang tidak cocok untuk mereka, mereka tetap menginginkannya. Meskipun Hua Yuexing menginginkan kocokan ekor kuda giok juga, keinginannya tidak sekuat pembudidaya wanita. Para penonton menyaksikan dengan mulut ternganga. Item yang dicari oleh kebanyakan orang seumur hidup mereka diperlakukan dengan nilai kecil oleh orang-orang dari Evil Sky Pavilion. Mereka melemparkannya kemana-mana seperti sampah yang tidak diinginkan siapapun. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala, kesal. Lu Zhou meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak masuk akal. Keheningan turun. Little Yuaner terkejut. Dia menunduk dan berkata, saya telah membuat kesalahan. Petik 2. Ambil kocokan ekor kuda jade. Lu Zhou terdengar tenang, tapi nadanya tidak menimbulkan. Setelah mendengar ini, para pembudidaya wanita di atas kereta terbang menepis pikiran mereka tentang kocokan ekor kuda. Mereka tidak menganggapnya tidak masuk akal. Lagi pula, dengan basis kultivasi mereka, apakah mereka bahkan dapat menggunakan pengocok ekor kuda giok secara maksimal? Selain itu, orang yang tidak bersalah mungkin mendapat masalah karena memiliki barang berharga. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk memegang senjata, lebih baik mereka tampaknya. Pada saat ini, Wu Nian duduk dengan susah payah. Dia memandang Lu Zhou yang berdiri di dekatnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik untuk melihat mayat Luo Xingkong, efek cermin cerah benar-benar hilang. Kelopak matanya bergerak-gerak. Saya telah membuat kesalahan. Tubuh Luo Xingkong berangsur-angsur berubah warna, kulitnya menjadi hitam seolah-olah dia dibakar oleh api hitam. Cloud Shine Nuneri bukanlah satu-satunya penolong yang dicari oleh Sekte Pedang Surgawi. Mereka sepertinya telah berkolusi dengan kekuatan lain juga berdasarkan kemunculan api hitam yang tiba-tiba. Sudah terlambat bagi Wu Nian untuk menyesali perbuatannya. Dia tahu mengapa Luo Xingkong terluka. Tampaknya itu adalah es di lengan bajunya. Para penonton terkejut. Apa itu? Beberapa seni misterius yang dibudidayakan Luo Xingkong. Murid Sekte Pedang Surgawi bingung dengan ini juga. Lu Zhou memandang Luo Xingkong. Persembahan korban. Hua Wudao menyadari hal ini juga. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kita seharusnya tidak berlama-lama lagi. Mohon naik keretanya, Pavilion Master. Petik 2. Lu Zhou mengangguk. Persembahan korban dilakukan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dengan kata lain, sebelum Luo Xingkong datang, dia sudah menjual tubuh atau jiwanya kepada seseorang. Seseorang pasti telah memasang jebakan di Lotus Dice. Lu Zhou mengamati sekelilingnya. Dia telah menunggu begitu lama sampai kaki tangan Sekte Pedang Surgawi muncul tetapi hanya Cloud Shine Nuneri yang muncul. Akankah kaki tangan yang lebih kuat muncul? Para penonton tampaknya telah memperhatikan ada sesuatu yang salah juga meskipun mereka tidak tahu persis apa yang salah. Mereka mulai melihat sekeliling dengan gelisah. Beberapa pembudidaya yang lebih pemalu dengan cepat mengambil kesempatan dan melarikan diri dari Lotus Dice. Pada saat ini, sebuah kereta terbang terlihat terbang jauh di sebelah pavilion ketiga. Kereta terbang Sekte Nether. Sekte Nether ada di sini. Yah, mereka pergi sekarang. Mereka kabur. Petik 2. Kereta terbang itu terbang dengan kecepatan tinggi. Faktanya, kereta terbang Sekte Nether bukanlah satu-satunya. Banyak pembudidaya melarikan diri dari Lotus Dice dalam kelompok kecil. Lari. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Begitulah cara kerja psikologi manusia. Orang biasanya akan mengikuti orang banyak. Selain itu, mereka bisa melihat tubuh Luo Xingkong digunakan sebagai persembahan korban. Seluruh tempat itu menjadi kacau balau. Lu Zhou naik ke udara dan mengamati sekeliling lagi. Little Yuaner menjadi energi saat melihat kereta terbang Sekte Nether. Tuan, itu kereta terbang Sekte Nether, haruskah kita mengejar? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kereta terbang Sekte Nether telah terbang cukup lama sekarang, bagaimana mereka akan menyusulnya? Ming Xiyin dan Duan Museng naik ke udara. Ledakan. Boom-boom. Pada saat ini, serangkaian ledakan terdengar di pavilion yang menjulang tinggi di sekitar Lotus Dice. Dengan panggung di tengah, massa energi hitam mulai keluar. Hua Wudao menangkupkan tinjunya. Itu adalah kekuatan dari pengorbanan, seorang dukun agung mengendalikan bonekanya. Petik 2. Lu Zhou dengan tenang kembali ke kereta terbang. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan terus melihat pemandangan di bawah. Apakah ini sumber kepercayaan Luo Xingkong? Dia berspekulasi dalam hati. Apakah ini yang dilakukan Molly? Namun, Molly terluka. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan dukun agung.
Seorang dukun agung sama dengan pembudidaya 8 daun. Di antara para pembudidaya yang melarikan diri, beberapa dari mereka terlihat diselimuti oleh massa energi hitam. Hua Wudao melihat pemandangan itu dan berkata, sebuah teknik pengendalian. Sepertinya Sekte Pedang Surgawi telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama. Petik 2. Ini untuk keuntungan pihak lain. Yuaner kecil, Ming Shiyin, dan Duan Museng kembali ke kereta terbang. Di balik batu dekat paviliun di kejauhan, Si Uya diam-diam memandangi kereta terbang di atas Lotus Dice. Sepertinya Sekte Pedang Surgawi berusaha sekuat tenaga. Master Sekte, di sini berbahaya. Kita harus mundur. Lotus Dice sekarang di bawah kendali seorang dukun agung. Kereta yang membelah awan tidak akan bisa melarikan diri. Tidak dibutuhkan. Si Uya menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu sebentar. Petik 2.